Perang Khaybar teman-teman sekalian. Kita mulai dengan sub bahasan dan ini dinamakan Ghazwah ya. Ghazwah itu peperangan yang dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Khaybar ini, Khaybar sebuah wilayah, Ghazwat Khaybar, Khaybar sebuah wilayah yang ditempati oleh orang-orang Yahudi dari dua suku, Nadir dan Qainuqa. Dua suku ini, Bapak Ibu sekalian, adalah dua suku yang tadinya tinggal di Madinah dan diusir oleh baginda Nabi SAW dikarenakan dua-duanya berkhianat. Tentu ada tiga suku, yang satu lagi Quraidah, dan Quraidah sudah kita bahas pada saat perang Ahzab. Tapi dua suku ini lebih dulu dikeluarkan dari Quraidah, dari Madinah, Qainuqa dan Nadir. Kalau Qainuqa, masih ingat saya pernah jelaskan pengkhianatan mereka pada saat ada seorang sahabiat Nabi perempuan lagi belanja di pasar mereka, lalu kemudian mereka mengganggunya. Salah satu dari orang Yahudi, anak muda, mengganggunya, kemudian disuruh buka cadarnya lah, disuruh lihatin rambutnya lah. Sahabat ini nolak, haram dalam agama, gitu kan. Lalu kemudian dicantolin sama dia besi tajam yang bisa menarik baju sahabiat ini tanpa disadari pada saat dia sedang duduk di tempat duduknya. Begitu berdiri, tersobek bajunya dan kelihatan auratnya. Maka dia pun, si Yahudi ini sama teman-temannya tertawa-tawa, gitu kan, mengolok-olok. Lewat seorang sahabat Nabi, tahu kasus tersebut, nggak pakai tinggal diam, hanusin pedang, dibunuh si Yahudi pemilik toko tadi. Lalu orang Yahudi di pasar ngeroyokin sahabat ini. Matilah sahabat ini. Sahabiat tadi yang dipermalukan pergi ke Madinah melapor, ya Rasulullah begini kejadiannya. Tanpa nunggu, Nabi SAW bentuk pasukan mengepung suku Qainuqa dan akhirnya mereka mengalah, nggak mampu melawan Nabi SAW dengan hikmah Allah tentunya. Kemudian mereka diusir dari Madinah. Kalau Nadir, suku yang kedua adalah suku yang tadinya Nabi SAW pernah datang ke pemukiman mereka di Madinah. Kemudian waktu Nabi SAW lagi istirahat, kalau tidak salah waktu itu beliau bersama Abu Bakar, Umar, Ali dan Zubair, ada orang majma'in, 4 orang sahabat ini mendampingi Nabi SAW. Nabi SAW lagi istirahat di bawah salah satu rumah mereka, sandar di temboknya. Rupanya orang-orang Nadirin berkata, tidak ada kesempatan yang terbaik untuk membunuh Muhammad melebihi waktu ini. Siapa yang naik ke atas rumah, lemparin batu ke bawah, biar dia mati. Maka ada satu orang Yahudi naik, bawa batu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada nabinya. Jibril datang menyampaikan. Jibril tidak kelihatan oleh orang-orang Yahudi. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, di atas ini ada orang yang mau membunuh, melempar kamu batu. Pulanglah. Maka Nabi SAW berdiri tanpa ngomong satu kalimat. Sampai Abu Bakar, Umar, Ali dan Zubair mengira Nabi SAW punya hajat untuk ke kamar mandi. Kalau kita WC sekarang, tapi kan zaman dulu orang di padang pasir. Mereka pun nunggu, lama Nabi SAW tidak balik. Orang Yahudi juga yang mau lempar batu dari atas nunggu lama, pikirannya Nabi SAW akan balik, temannya masih ada, sahabatnya masih ada. Ternyata karena kelamaan, keempat sahabat ini pulang ke Madinah, pulang maksudnya ke dalam pemukiman kaum muslimin, dan mereka kaget melihat Nabi SAW sudah bentuk pasukan dan mengepung suku Nadir, minta yang serahkan. Sudah niat mau membunuh, dihukum tuh. Mereka nggak mau kasih. Akhirnya kena pengepungan Nabi SAW, mereka tidak mau kasih, berarti semua akan kena hukum loh. Akan diusir dari Madinah. Akhirnya mereka tadinya sempat menunjukkan keterampilan lah, mau melawan lah. Tapi akhirnya kalah. Dan suku Nadir juga diusir dari Madinah. Kedua suku ini, Bapak Ibu sekalian, pindah dari Madinah ke Khaybar. Wilayah namanya Khaybar. Berjalanlah waktu berapa tahun mereka tinggal di sana. Mereka berkebun dan mereka berhasil melakukan perkebunan kurma dan sangat lebat pada saat itu, berhasil gitu. Dua suku ini, kalau masih ingat tentang perang Ahzab, pernah saya bilang yang menjadi pemicu terjadinya perang Ahzab. Dua suku ini pimpinannya, dua-duanya pergi ke suku-suku Arab, kemudian mengajak mereka, ayo kita serang Madinah rame-rame. Dua suku ini kemudian bergabung sama suku-suku Arab, lalu mereka menunjuk Quraisy sebagai pemimpin, Quraisy menunjuk Abu Sufyan sebagai pemimpin. Terjadilah perang Ahzab, dalam surah nomor 33 disebutkan, dan ini juga sudah panjang lebar kita ceritakan. Bagi teman-teman yang tidak sempat ikutin, tentu bisa, atau belum sempat ikutin pada saat itu, bisa ikutin di YouTube. Tinggal ketik tentang masalah perang Ahzab. Kemudian Nabi SAW setelah Ahzab dikalahkan,
mulai menghukum semua suku-suku Arab yang partisipasi dalam menyerang Madinah. Dan kita sudah sebutkan nama setiap suku, suku si fulan, Nabi SAW menghukum. Termasuk yang puncaknya adalah dua pemicu daripada peperangan. Khaybar, adanya suku Qainuqa dan Nadir, dan Quraisy di Mekah. Ini puncaknya. Tapi yang lain sudah dikalahkan oleh Nabi SAW. Itu juga sudah saya berikan nama-namanya, siapa sahabat yang menyerang ke suku siapa, berapa jumlahnya, siapa yang mati syahid, dan seterusnya. Banyak sekali yang sudah kita paparkan. Nah sekarang kita masuk ke puncak sebenarnya. Puncak orang-orang yang mengacaukan pada saat perang Ahzab. Dan saya bilang waktu itu ada 10.000 orang, semuanya penunggang kuda. Dan penunggang kuda ini sama dengan tank kalau sekarang. 10.000 penunggang kuda, kuda yang dipakai berperang zaman dulu. Ini kuda yang bisa menyerang, bisa nendang, dengan kakinya bisa nyeruduk dengan kepalanya, dan badannya pun dipakein ya besi, gitu kan. Jadi ini memang kuda-kuda perang berbeda. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pada saat 10.000 ini mau menyerang, kalau berhasil masuk maka akan habis Madinah. Tapi dengan hikmah Allah menang, gitu kan. Baik, sekarang Nabi SAW sudah menghukum semua suku-suku yang terlibat di Ahzab, tinggal dua kepalanya nih. Orang-orang Qainuqa dan Nadir yang ada di Khaybar dan Quraisy di Mekah. Maka Nabi SAW setelah kesepakatan Hudaybiyah, tidak ada peperangan dengan Quraisy 10 tahun. Sekarang kekuatan muslimin lebih kuat karena nggak perlu hadapin dua musuh. Dan ini punya kekuatan besar. Maka Nabi SAW fokus membawa pasukan menuju ke Khaybar. Baik, dalam perang Khaybar ini, dalam tulisan saya tulis sub bahasan judulnya Kisah Persiapan dan Pemberangkatan Pasukan ke Khaybar. Saat tiba di Madinah, dari kesepakatan Hudaybiyah ya, kita dari situ sejarahnya, Nabi SAW mengiklankan akan menyerang Khaybar. Dan menyampaikan berita gembira bahwa Allah Maha Suci akan memberikan kemenangan, serta beliau SAW bersabda, tidak ada yang ikut saat ini, ikut perang ke Khaybar, kecuali yang ikut di Hudaybiyah saja. Tradisi Nabi SAW dalam berperang Bapak Ibu sekalian, beliau tidak menginformasikan akan memerangi siapa dan akan ke wilayah mana. Umumnya Nabi SAW kalau mau jihad, beliau cuma mengatakan jihad, sahabat pada ngumpul, pasukan bergabung jalan, nggak diinstruksikan mau kemana, mau menyerang siapa, nggak diberitain. Ini strategi perang. Nanti di tengah jalan lagi istirahat, kalau sudah dekat dengan lokasi, baru Nabi SAW mengatakan kita akan menyerang suku ini. Ini strategi perang Nabi SAW. Jadi musuh-musuh pun tidak tahu. Kalaupun keluar pasukan dari Madinah ada mata-mata mereka, mereka nggak tahu siapa yang mau diserang nih. Itu salah satu strategi Nabi SAW. Tetapi ada peperangan yang Nabi SAW iklankan terang-terangan. Itu kalau tidak salah ada 3, perang Tabuk, perang Khaybar, dan nanti pembebasan kota Mekah. Baik, perang Khaybar termasuk yang Nabi SAW iklankan. Kita akan menyerang Khaybar. Dan Allah sudah menjanjikan kepada saya pasti menang. Kata-kata pasti menang dari Nabi SAW ini, orang-orang munafik pun, Abdullah bin Abi Salul dan grupnya, yakin berarti akan menang nih. Mereka tahu. Dan kalau ada janji dari Allah menang, Khaybar ini terkenal dengan, kalau kita sekarang, kalau di zaman sekarang ini mungkin negeri apa gitu yang paling kaya. Jadi kota yang sangat kaya, negeri yang kaya, penuh dengan jutaan pohon, mungkin bisa dibaca ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan pohon kurma. Satu wilayah Khaybar itu, Khaybar ini seperti wilayah kalau sekarang itu satu kota besar ya. Mungkin seperti Jakarta gitu kan. Maksud saya kota dianggap kota besar, tentu Jakarta jauh lebih besar. Tapi gitu, tapi penuh dengan kebun kurma dan sukses. Mereka punya alat-alat untuk buat emas, segala macam. Berhasil, kaya-kaya orang di Khaybar. Artinya, kalau sudah ada janji dari Nabi SAW menang, berarti semua mujahid yang ikut akan dapat ghanimah. Dan ghanimah harta rampasan perang salah satu sumber kekayaan. Karena akan dibagi untuk mujahidin. Dengan adanya jaminan akan menang, berarti akan ada ghanimah. Kata Nabi SAW waktu balik,
Masih ingat kalau saya reviewkan kembali kisah di sepakat Hudaybiyah ada namanya Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan itu teman-teman sekalian adalah bai'at yang diambil janji setia. Bai'at itu Nabi SAW mengambil dari 1.398 orang sahabat. Kan yang hadir di perang di umroh untuk umroh pada saat itu kemudian ditahan oleh Quraisy di Hudaybiyah itu kan 1.400 orang. 1.400 orang ini termasuk Nabi Muhammad SAW. Berarti sahabat 1.399, ya kan? Tapi ada satu orang munafik ikut pada saat itu. Kalau masih ingat saya reviewkan, Nabi SAW waktu dengar Quraisy mau menyerang kaum muslimin di wilayah Hudaybiyah, maka beliau mengambil janji setia. Satu-satu orang, salaman, sekarang ingat janji kalian akan membela agama Allah. Tidak boleh ada yang lari dari peperangan. Ini mereka nyerang, kita mati-matian. Sepakatan, janji setia. Semua mengatakan, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Semuanya. Semua 1.398 orang baiat Nabi SAW. Dikenal dengan baiat Aqabah. Atau baiat Ridwan. Dan biasa juga dikenal dengan baiat Syajarah. Atau Ashabu Syajarah. Syajarah artinya pohon. Di situ ada sebuah pohon. Nabi SAW berdiri di bawahnya, satu-satu orang. Iya ya Rasulullah, saya akan setia, saya tidak akan berkhianat. Begini, 1, 2, 3, 1.398 orang. Semuanya salaman, kecuali satu orang, ada munafik. Sudah kita sebutkan kemarin tuh namanya. Lalu kata Nabi SAW setelah mereka baiat semua, orang munafik itu rupanya sembunyi-sembunyi di belakang untahnya. Supaya nggak kelihatan. Nabi SAW tahu. Nabi mengatakan, sungguh semua kalian yang hadir di sini, di Hudaybiyah, 1.398 orang akan masuk surga. Jaminan. 1.398 orang dijamin tiket masuk surga tanpa hisab. Kecuali pemilik untah merah. Ada orang munafik yang satu. Dia sengaja sembunyi-sembunyi. Nabi tahu. Dia tidak akan masuk surga. Maka namanya orang-orang yang baiat Ridwan. Karena ulama mengerincikan kedudukan sahabat itu yang paling afdal adalah Khulafaur Rasyidin, gitu kan? Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, kemudian datang ahli Badar. Setelah ahli Badar datang yang ketiga, Ashabu Syajarah. Orang-orang yang membaiat Nabi di bawah pohon ini, gitu kan? Nah, karena mereka janji setia dan ternyata tidak jadi perang sama Quraisy, pulang ke Madinah, kata Nabi SAW, saya akan menyerang Khaybar mulai hari ini. Begitu masuk, siapkan semuanya. Biasanya persiapan perang 2-3 hari. Siapin kuda, siapin pedang, siapin anak panah, busur-busurnya, segala macam persiapan. Siapkan. Dan yang saya dijanjikan oleh Allah akan menang, menembus Khaybar. Dan tidak boleh ada yang ikut kecuali yang ikut di Hudaybiyah. Mereka saja yang paling berhak dapat tuh ghanimahnya sana dan kemenangan. Itu kurang lebih perkataan tadi saya maknanya. Saat tiba di Madinah, Nabi SAW mengiklankan akan menyerang Khaybar dan menyampaikan berita gembira bahwa Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi akan memberikan kemenangan, serta beliau SAW bersabda, tidak ada yang ikut saat ini ke Khaybar kecuali yang telah ikut di Hudaybiyah saja. Saat itu kaum munafik, tentu orang munafik yang satu pun tidak boleh ikut ya. Jadi yang ikut sekarang 1.398 karena dia tidak membaiat. Saat itu kaum munafik dan beberapa masyarakat Badui, waktu dengar Nabi SAW bilang ini pasti menang, mereka tahu ada ghanimahnya. Dan ghanimah ini harta yang didapatkan spontan, begitu menang langsung dapat. Mereka mendatangi Nabi SAW karena yakin dengan janji beliau SAW bahwa akan menang di Khaybar, dan Khaybar wilayah yang penuh dengan kekayaan. Beliau Nabi SAW tidak pernah ngingkarin janji, dan ini salah satu janji ya, yang disampaikan pasti dari Nabi SAW akan kemenangan. Maka mereka pun berharap dapat ghanimah. Nabi SAW pada saat itu melihat mereka kumpul semua, ya Rasulullah, izinkanlah kami ikut, kami juga mau mati syahid, kami juga mau dapatkan pahalanya jihad, gitu kan. Jadi mereka ngerayu Nabi SAW untuk ikut. Apa kata Nabi SAW? Baiklah, boleh, tapi dengan syarat. Kalau ada di antara kalian selain orang yang ikut di Hudaybiyah ikut perang sekarang, ikut tapi tidak dapat ghanimah. Nggak ada ghanimah. Pada saat itu apa yang terjadi? Nggak ada yang ikut. Karena maunya
Ghanimah. Dia sudah tahu Nabi janji menang, ya menang. Gitu. Dan nanti kita akan lihat pada saat kita melihat Nabi SAW menembus benteng-benteng Khaybar, kita akan lihat bagaimana kekayaan yang didapatkan. Luar biasa memang. Tiba-tiba pada saat itu semua sahabat yang ikut 1398 orang jadi kaya raya, jadi miliardernya. Karena semua jadi ghanimah gitu kan. Mereka sempat mengatakan, wahai utusan Allah, sungguh harta dan anak kami, juga keluarga kami, telah menyibukkan kami sehingga kami lalai untuk ikut umroh Hudaybiyah. Ini orang-orang munafik bilang sama orang Badui, maka izinkan kami sekarang mendampingi anda dan kami sangat mengharapkan pahala jihad dan mati syahid. Kata Nabi SAW, baiklah, yang ingin jihad dan mati syahid selain yang hadir di Hudaybiyah boleh ikut, tapi tidak boleh mendapatkan ghanimah. Allah yang Maha Mulia menceritakan semua kejadian di atas dan juga memberitakan tentang kesepakatan Hudaybiyah beserta efek-efek positifnya serta berita gembira akan adanya kemenangan-kemenangan besar setelahnya dari pembebasan Khaybar, Mekkah, Hunain, dan terakhir kisah kota Taif sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Fatih. Kita kembali mereview beberapa ayat dari surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih surah nomor 29, kita masuk langsung ayat 15 sampai ayat 29. Tentu pertemuan yang lalu saya pernah bahas 29 ayat semuanya. Kita kayak mereviewkan karena memang berhubungan dengan bahasan kita. Ayat 15-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khuduha dharuna nattabi'akum. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang-orang Badui yang tertinggal akan berkata, maksudnya di sini Badui adalah orang-orang padang pasir yang memang mereka tadinya masuk Islam hanya karena ikut-ikutan dan kebanyakan mereka orang-orang munafik. Kalangan munafik ini banyak dari mereka. Mereka berkata, apabila engkau hai Muhammad mau berangkat mengambil barang rampasan perang di Khaybar, mereka berkata, biarkanlah kami ikut bersamamu, niscaya kami akan mengikutimu. Maka hendaklah mereka hendak merubah janji Allah. Maksudnya Allah sudah janjikan yang menang, yang ikut cuma Hudaybiyah, tapi mereka mau mengubah itu. Maka katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami, tidak usah ikut. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan sebenarnya kalian hanya dengki kepada kami. Jadi beberapa sahabat bilang, percuma Rasulullah SAW tidak akan izinkan kalian. Rasulullah SAW sudah bilang yang ikut ke Khaybar hanya ini, hanya ikut di Hudaybiyah. Lalu mereka bilang, orang-orang munafik kepada para sahabat, kalian cuma iri kepada kami saja. Kemudian kata Allah, bahkan mereka tidak mengerti mereka tidak mengerti sama sekali lah, gitu man. Ayat selanjutnya, qul lil mukhallafina minal a'rabi da'u qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum 'adzaban alima. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang Badui yang tertinggal, yang tidak ikut pada saat itu dan sengaja mereka tidak mau ikut di Hudaybiyah. Kalian akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan besar. Kalian akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maksudnya orang-orang Yahudi di Khaybar nih. Maka jika kalian patuhi ajakan itu, niscaya akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling sebagaimana kalian berpaling sebelumnya, niscaya dia akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ini yang mau ikut boleh, tapi nggak ada ghanimah, ikut berperang. Kalau kalian betul-betul tulus, mau betul-betul jihad, beriman pada Allah Rasulnya, maka dapat pahala yang besar. Tapi kalau tidak, kalian datang ikut-ikutan hanya sekedar mau mengacoin pasukan, maka Allah akan menyiapkan azab yang pedih. Selanjutnya, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta atau atas orang yang pincang atau atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Jadi
di antara turun ayat ini di kasus akan berperang Khaybar. Ada beberapa sahabat pengen sekali ikut, tapi matanya buta. Itu orang buta nggak bisa berperang, susah. Dia mau bunuh yang mana, dia mau serang yang mana, nggak jelas. Maka Allah mengatakan tidak ada masalah bagi orang yang buta. Kalau dia mau ikut tapi nggak bisa karena ada uzur, akan dikasih pahala. Tidak ada masalah dengan orang yang pincang. Kecuali dia punya tunggangan, dia punya unta, dia punya kuda boleh ikut. Tapi kalau dia pincang, dia jalan, dia akan melambatkan pasukan. Nggak bisa. Pernah ada satu orang sahabat waktu di perang Uhud, pernah kita jelaskan kisahnya dulu, namanya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Amr bin Jamuh ini kakinya pincang. Waktu dia mau ikut dilarang oleh Nabi SAW, tapi dia bilang, ya Rasulullah jangan haramkan saya dari pahala mati syahid, saya akan naik kuda. Maka Nabi SAW izinkan dan betul terbunuh mati syahid, tapi kan ada tunggangan. Kalau enggak, kalau dia jalan kaki dengan pasukan, maka ini sulit. Peperangan ini kecepatan, speednya luar biasa, menyerang, menghindar, ini nggak bisa dengan orang yang pincang gitu kan. Maka Allah katakan sini, maka orang pincang juga tidak ada udzur, ya, maksudnya tidak ada masalah, tidak dosa mereka kalau tidak bisa ikut. Dan juga marid, orang yang sakit. Ya. Ini semua adalah udzur-udzur syar'i bagi orang yang tidak bisa ikut berperang. Kemudian dikatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa 'atsabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha, dan ridha adalah dikatakan orang itu ridha kalau misal saya memberikan sesuatu kepada Anda di sini. Misal permintaannya, Ustaz saya mau pinjam uang atau saya butuh uang 1 juta rupiah. Lalu saya kasih 10 juta rupiah. Bukan cuma memenuhi kebutuhan, melampaui kebutuhan. Baru dikatakan orang itu ridho. Ridho itu adalah puas dengan pemberian karena mendapatkan lebih daripada yang dijadikan sebagai target. Itu kalau di manusia. Dan Allah tentu maha mulia. Tapi Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah ridho. Siapa yang Allah ridho ini? Allah sudah menerima mereka terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Tadi yang 1398 orang. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Artinya mereka betul-betul mau berjuang pada saat itu. Quraisy nyerang, kita mati-matian. Sampai mati, nggak boleh ada yang pulang gitu. Lalu Allah menurunkan ketenangan di atas hati mereka, dalam hati mereka, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Maksudnya ada Khaybar, ada Mekah nanti. Jadi ini semua nanti kita lihat rentetan kemenangan yang datang setelah kesepakatan Hudaybiyah ini luar biasa. Kita lihat hari ini nanti insya Allah bagaimana Nabi SAW menembus benteng-benteng Khaybar dengan sangat mudah. Padahal Khaybar waktu itu tidak kurang dari 10.000 atau 20.000 pasukan perang. Semuanya prajurit perang yang mahir. Sementara pasukan Nabi SAW 1.399 saja. Tidak sampai 1.400 orang. Melawan 10.000 atau 20.000 pasukan. Khilaf di antara ahli sejarah tentang masalah ini. Tapi minimal 10.000. Artinya muslimin waktu itu cuma 10% saja. Kurang lebih. Gitu kan? Dari jumlah pasukan orang-orang Yahudi di Khaybar. Itu ahli perangnya ya. Kita belum bicara masyarakat sipilnya. Pekebunnya dan seterusnya, ini peternaknya tidak dibicarakan, perempuan, anak-anak nggak masuk, orang tua. Ini cuma prajurit-prajurit perang. Tapi Allah memberikan kemenangan. Kemudian Allah sudah mengatakan dalam ayat Al-Quran ini, bukan cuma sekedar dijanjikan kemenangan. Allah mengatakan wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allah azizan hakima. Serta selain kemenangan mereka akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak yang mereka boleh ambil halal buat mereka. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nanti akan ada ghanimah dari Khaybar, dari Mekah, dari Hunain. Ya. 3 lokasi ini yang akhirnya nanti menyempurnakan Islam menyebar di seluruh Jazirah Arab sebelum meninggal Nabi SAW. Padahal sebelumnya, bayangkan ya, saya sudah bilang teman-teman sekalian, waktu kita bahas kesepakatan Hudaybiyah, 13 tahun baginda Nabi SAW berdakwah di Mekah. 13 tahun. Yang beriman berapa orang? Ada yang tahu? 153 orang saja. 13 tahun lo berdakwah. Gitu kan? Ini luar biasa. 13 tahun berdakwah yang beriman cuma 153 orang. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ahli sejarah mengatakan 152. 153 itu bersama Nabi SAW. 13 tahun. Tapi setelah hijrah ke Madinah, turun terjadi peperangan, segala macam peperangan, juga yang masuk Islam masih belum terlalu banyak. Memang masyarakat Madinah iya. Tapi setelah kesepakatan Hudaybiyah,
yang tadinya dianggap itu menyudutkan muslimin, ternyata yang masuk Islam luar biasa. Luar biasa. Nanti akan kita jelaskan bagaimana seluruh jazirah Arab menganut Islam. Padahal fase antara Hudaybiyah dengan meninggalnya Nabi SAW itu cuma 4 tahun. Bisa Allah turunkan nanti ayat Al-Quran yang berbicara tentang wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada saat itu, hai Muhammad, karena kau sabar dalam berdakwah 4 tahun terakhir sebelum meninggal Nabi SAW, dari fase 10 tahun di Madinah, seluruh jazirah Arab masuk Islam. Dan semenjak itu tersebarlah Islam kemana-mana sampai hari kita sekarang. Dikatakan selanjutnya, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian semua harta rampasan perang yang sangat banyak. Kalian akan habis nih dari cobaan-cobaan yang ada, kalian akan keluar. Miskin, susah, serangan orang, semua ini akan selesai. Dan harta yang banyak itu yang dapat kalian ambil. Maka disegerakan harta rampasan ini untuk kalian. Maksudnya Khaybar dahulu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian atau memerangi kalian agar kalian mensyukurinya. Maksudnya pada saat itu, kalau masih ingat kesepakatan Hudaybiyah, Quraisy keluar dengan pasukan perangnya. Itu jumlahnya banyak, 1000 orang, jumlahnya banyak, maksudnya 3000 orang pasukan itu keluar dengan pasukan perang. Sahabat lagi pakai baju ihram, hanya bawa pedang, nggak ada perisai, nggak ada panah, nggak ada ini. Sulit berperang dengan itu, cuma untuk membela diri saja. Karena orang bisa panah dari jarak jauh, paling tidak ada perisainya untuk menangkis anak-anak panah. Pada saat itu Allah SWT memberikan kepada mereka kemenangan. Allah bilang Allah menahan manusia, maksudnya penduduk Mekah membinasakan kalian, memerangi kalian pada saat itu agar kalian mensyukurinya dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus. Selalu teman-teman sekalian, jaga hubungan dengan Sang Pencipta. Allah punya cara, Pencipta punya cara untuk bermain cantik yang manusia tidak bisa berpikir di situ. Yang penting antum berada di rel Allah, maka akan aman. Kita akan lihat banyak kisah-kisah unik dalam perang Khaybar ini. Selanjutnya kata Allah, "Qadiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira." Dan ada juga tempat ya setelah Allah janjikan kemenangan tersebut yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya, maksudnya akan masuk Islam dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada nanti kita lihat dari pembebasan kota Mekah nanti, kemudian perang Hunain, ada penyerangan kota Mekah, kota Taif, kota yang ada di gunung, dan sampai sekarang tentu sudah masuk wilayah Saudi ya, wilayah yang dingin dan wilayah yang subur, terkenal dengan buah-buahan dan sayurannya. Itu dikepung oleh pasukan muslimin dan tidak bisa menembus. Allah mengatakan Allah yang menahan sehingga tidak terjadi ya penyerangan tersebut. Kemudian dikatakan walau qatalakumul ladzina kafaru adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang, kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung, mendapatkan penolong. Jadi kalau kalian sudah keluar berjihad hanya karena Allah, pasti dijanji mereka orang-orang kafir akan kalah. Mau sehebat apapun pasukannya, mau sebanyak apapun jumlah mereka, mau sehebat apapun peralatan-peralatannya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sesungguhnya itu sebuah ketetapan yang telah berlaku sejak dulu. Setiap orang beriman, pasukan perang pasti lebih sedikit jumlahnya, lebih sederhana ya, alat-alatnya, persiapannya, tapi selalu menang. Itu sudah sistem sunnatullah yang Allah sudah tentukan. Yang penting niatnya keluar berjihad di jalan Allah, Allah akan kasih itu. Kalian sekali-kali tidak akan menemukan perubahan dalam ketetapan itu. Keluar jalan Allah maka pasti akan menang. Beriman pada Allah mati masuk surga. Kafir, kufur atau fasik meninggal tidak sempat taubat maka pasti akan masuk neraka. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka, orang-orang Quraisy, untuk memerangi kalian dan menahan tangan kalian dari memerangi mereka. Sehingga terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Di tengah kota Mekah, sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat dan apa yang kalian kerjakan.
Sebagian ulama tafsir mengatakan makna ayat ini nanti akan dibahas di pembebasan kota Mekah. Jadi pada saat 10.000 pasukan muslimin nanti memasuki Mekah, orang-orang Quraisy disergap tiba-tiba oleh Nabi SAW, mereka tidak bisa hanya melawan. Allah mengatakan yang membuat mereka tidak melawan, yang membuat juga kalian tidak berperang, tidak membunuh dan memerangi mereka, sehingga akhirnya orang Mekah tunduk ya pada saat itu tidak dengan peperangan, itu adalah Allah. Selanjutnya humul ladina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufatan an yablugha mahilla walaula rijalun mu'minun wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmati man yasha law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian untuk masuk ke Masjidil Haram untuk kesepakatan Hudaybiyah, sempat orang-orang Quraisy larang, tidak boleh masuk. Kalau mau masuk diperangi. Kata Allah, mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian untuk masuk ke Masjidil Haram umrah pada saat itu dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Ini saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu, pertemuan kita yang terakhir masalah Hudaybiyah. Kalau berkurban di Mekah bukan hanya pada haji. Karena banyak orang kita haji saja berkurban. Sunnah Nabi SAW juga adalah berkurban pada saat umrah. Jadi usahakan kalau lagi umrah, ada kelebihan rezeki, bilang sama mutawifnya saya mau berkurban. Walaupun bukan Idul Adha. Walaupun bukan Idul Adha. Di saat umrah ini. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW di Hudaybiyah. Makanya orang-orang Quraisy, Allah buat mereka tidak menyerang muslimin waktu itu, padahal mereka mampu punya 3.000 pasukan, karena di dalam kelompok muslimin ada namanya hadi. Hadyu ini adalah hewan-hewan yang diberi tanda di leher mereka atau di kepala mereka, tanda kalau ini hewan akan dikurbankan untuk Allah. Dikenal dengan hadyu. Dan orang-orang Quraisy tahu biasanya dikasih tanda di lehernya, ya sebuah warna atau sebuah kertas atau sebuah ikatan gitu. Seperti itulah. Maka Allah mengatakan orang-orang kafir itulah yang telah menahan kalian untuk masuk Masjidil Haram umrah dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Ya. Maksudnya sampai ke wilayah haram. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui di dalam Mekah itu bahwa kalian akan membunuh mereka karena tidak mengenal mereka, maka tentu saja ya, Allah akan menyampaikan tangan-tangan kalian. Dalam arti kata, waktu itu Nabi SAW bisa menyerang masuk ke Mekah. Tapi ternyata di dalam Mekah, kata Allah, ada beberapa laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang beriman, tapi kalian tidak tahu siapa mereka. Allah mengatakan Allah lebih tahu siapa mereka. Kalau kalian nyerang Mekah pada saat itu, akhirnya kalian membunuh saudara kalian muslim sendiri. Dan ada sebuah hukum dari Allah, membunuh muslim itu ada hukumnya. Kata Allah, maka bisa saja kalau kalian mereka tidak tahu akan menyebabkan kalian ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan. Maksudnya tetap akan ada beban. Oh ternyata saudara saya muslim yang saya bunuh. Ini salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuat waktu orang. Kata Allah, Allah memasukkan siapa yang daging ke dalam rahmatnya sekiranya mereka tidak bercampur akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka. Kalau bukan karena ada orang-orang beriman di Mekah itu laki-laki dan perempuan masuk dalam hukum mereka. Idz ja'ala alladziina hamiyyatal jahiliyyati fa'anzalallahu sakinah 'alal mu'minina wa 'alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bi itu kesombongan jahiliyah. Mereka anggap mereka bisa mengalahkan kalian, mereka bisa membunuh kalian. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya dan kepada orang-orang beriman, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid, bertahan dengan agama, dan mereka lebih berhak dengan kalimat tauhid, patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui seluruhnya. Jadi Allah menolong kalian justru karena kalian bertahan dengan agama Allah. Laqad sadaqallahu Allahu amin inna rusakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam taqul bidzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. Karena Rasulullah SAW sebelum keluar Hudaybiyah mimpi masuk ke Masjid Haram. Ini
Umar, ya Rasulullah, kenapa kok kita nggak masuk saja? Anda kan bilang mimpi Anda kayak kita masuk ke Mekah. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah saya janjikan untukmu tahun ini? Hai, kita akan masuk, tapi bukan sekarang. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT di ayat 27 ini, sesungguhnya Allah telah membuktikan tentang kebenaran mimpinya dengan akan masuk ke Masjidil Haram, insya Allah, dengan izin Allah dalam keadaan aman, mencukur rambut mereka dan mengguntingnya. Kalian akan umrah, kalian masuk menggunting rambut, kalian akan menguasai Mekah. Sedang kalian tidak perlu merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak. Dia memberitahukan sebelumnya kemenangan yang dekat. Maksudnya adalah kemenangan. Kemudian dua ayat yang terakhir adalah "Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida." Dialah Allah telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan ini berita gembira bagi kita yang beriman bahwasanya agama Allah pasti menang. Agama ini antum dukung tidak dukung tetap akan tersebar. Ya. Kita amalkan tidak amalkan akan Allah datangkan orang yang mengamalkannya. Kemudian ayat terakhir Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyagida bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa Muhammad itu benar-benar utusan Allah, ciplak dunia, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabatnya, contohin juga orang-orang ini, gitu kan. Mereka adalah tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Kalian akan melihat mereka, ciri-ciri para sahabat dan Nabi SAW adalah rukuh, mencari Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadi tanaman yang kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokok. Menyenangkan hati para penanam-penanamnya, hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan iman kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka pengampunan dan pahala yang besar. Maksudnya adalah kalau Allah akan memenangkan agama ini walaupun orang kafir tidak suka, pasti akan menang. Pembebasan Khaybar intinya karena otak dari punya perang pasukan Ahzab kemarin adalah dan itu dipimpin oleh Hanan Bukaik dan Salam bin Mushkim. Dua orang ini pemimpin orang-orang Yahudi di Khaybar yang menjadi otak diserangnya Madinah. Kedua suku ini telah diusir oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin. Nabi SAW lalu bergerak dengan semua yang telah ikut dia, kecuali beberapa orang saja yang tiba-tiba sakit masuk ke kota Madinah, dan Allah mulia telah memaafkan. Bagaimana bacakan tadi Al-Fatih ayat 7. Tidak ada masalah bagi orang yang buta, orang yang pincang, dan orang yang sakit. Jadi rupanya ini ada beberapa orang dari 1398 itu yang sakit, tapi tidak saya temukan tentunya berapa orangnya ya. Ada yang mengatakan 2-3 orang, tapi tidak jelas. Juga tidak disebutkan nama-namanya. Tepatnya pada bulan Muharram terjadi pasukan muslimin keluar dari Madinah 1300 sekian orang. Pada saat pasukan, teman-teman sekalian, orang Yahudi, jadi ada beberapa Yahudi yang punya kesepakatan kerja dengan muslimin di Madinah. Di antaranya satu orang bernama Abu Syaham. Abu Syaham ini Yahudi. Dia suka meminjamkan orang uang, gitu kan, dan memberikan modal. Maka dia tahu muslimin akan keluar ke Khaybar. Maka dia berusaha semampu dia untuk beredam itu. Di antaranya ada seorang sahabat pernah utang sama dia 5 dirham. Ini murah sekali, gitu kan? Sedikit sekali gitu. Maka dia berkata kepada sahabat ini yang bernama Abdullah, "Wahai Abdullah,
kalau engkau mau keluar bersama Muhammad ke Khaybar, maka lunasi dulu utangmu. Abdullah menjawab, sabar dulu, kalau aku balik dari Khaybar, maka aku akan membayarmu, karena di sana ada janji akan mendapatkan ghanimah. Abu Syam bilang, tidak bisa, kau harus lunasi utang dulu, dan kau tahu dalam agamamu nggak boleh pergi berperang kalau masih punya utang. Itu kan hukum syar'i ya. Jadi harus kita izin sama pemilik piutang dulu, kalau dia izinkan baru kita pergi, karena utang harus dibayar. Kalau antum mati syahid kemudian belum bayar utang, harus bayar. Makanya harus diselesaikan utang itu sebenarnya. Kecuali kita berangkat dengan izin pemilik piutang. Maka kabarkan berita Abu Syam bilang, percuma kalian ke Khaybar itu kuat, begini bentengnya begitu, pasukannya sekian ribu, percuma, nggak bisa dikalahkan gitu. Allah SAW, lalu Nabi SAW memerintahkan dia untuk melunasi utangnya. Gitu kan. Karena Nabi SAW itu lagi sibuk dengan atur pasukan, jadi beliau sempat memberikan 5 dirhamnya kepada sahabatnya Abdullah. Maka Abdullah jadi hanya senilai pada Abu Syahab itu tetap saja meminta uangnya yang 5 dirham. Di mana pada saat itu sisa kaum Yahudi dan dengan beberapa ada orang Yahudi mengutus seorang Arab Badui, orang Yahudi mengutus seorang Arab Badui dari suku Ashja untuk menginformasikan kepada Yahudi Khaybar, kalau muslimin akan menyerang, kalian segeralah ya bersiap-siap. Namun mata-mata tersebut berhasil ditangkap oleh muslimin dan tidak berhasil tiba di Khaybar. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik juga mengutus seseorang menginformasikan dan berhasil tiba di Khaybar. Sehingga kaum Yahudi di Khaybar segera mempersiapkan diri. Padahal pada saat itu Nabi SAW ya, tidak menginformasikan ke Khaybar, tapi di Madinah diiklankan. Pasukan perang Khaybar segera diatur pada saat itu oleh orang-orang Yahudi, wanita dan anak-anak diamankan di sebuah benteng terkuat Yahudi yang paling di belakang. Jadi ini sebuah kota Khaybar besar sekali, luas sekali, itu punya benteng yang mengelilinginya, benteng besar. Di dalam benteng ini ada banyak benteng-benteng lagi. Di dalam benteng ini banyak benteng-benteng lagi gitu kan. Kita akan bagaimana Rasulullah menyerang itu. Mereka mengumpulkan orang-orang Yahudi di Khaybar, anak-anak mereka, perempuan mereka semua di benteng yang terkuat. Saat itu Yahudi bermusyawarah dan akhirnya mengambil keputusan yang tepat adalah menghadapi muslimin. Salam bin Mushkim, salah satu pemimpin mereka, berpendapat, demi Allah, tidak kaum ya, yang diserang lalu beruntung. Kalau mau, kata Salam bin Mushkim ini pimpinan mereka untuk musyawarah, mereka sepakat hadapi muslimin. Cuma tinggal perselisihan, hadapin muslim ini di mana? Kita hadapin muslim keluar, menyerang ke Madinah, atau kita bertahan di Khaybar, tunggu mereka datang. Maka Salam bilang, demi Allah, tidak ada kaum yang diserang lalu beruntung. Gak ada orang itu diserang dulu lalu kemudian dianggap dia menang. Umumnya pasti kalah kalau lebih dulu diserang, gitu kan? Bahkan kebanyakan mereka terkalahkan dan terhina. Lebih baik kita keluar menyerang Madinah atau menghadapi muslimin di luar Khaybar. Kalau kita kalah, maka Khaybar masih aman. Dan bila menang, maka muslimin tidak akan bisa menyerang Khaybar selama-lamanya. Bahkan Madinah bisa kita kuasain. Umumnya orang-orang Yahudi menolak. Karena sifat Yahudi umumnya penakut. Mereka nggak mau. Gitu kan? Omongannya saja besar. Kalau kita lihat sekarang di Palestina, anak kecil lemparin batu lari tentaranya, gitu kan? Padahal pasukan yang prajurit sudah ahli perang, gitu kan? Dilempar batu sama anak kecil lari, gitu kan? Ya memang sifat mereka begitu. Maka umumnya Yahudi mengatakan tidak, kita tidak mau, nggak berani keluar. Tunggu dalam benteng, ya udah ngadu nasib deh. Kalau berhasil dikalahin ya sudah nasib, gitu. Seperti itulah. Muslimin bergerak menuju Khaybar dengan jumlah 1.395 orang karena ada 5 orang yang sakit dan tidak dapat ikut. Ini kurang lebih prediksi para ahli sejarah. Semua pasukan bertunggangan, punya tunggangan kuda dan unta, dan di antara mereka ada 200 pasukan kuda. Jadi unta dan kuda, tapi di antaranya 200 pasukan kuda, dan pasukan kuda adalah pasukan yang terkuat untuk pada saat itu. Dan untuk pertama kalinya pasukan muslimin memiliki kekuatan pasukan kuda sejumlah itu. Sebelumnya nggak pernah ada 200 pasukan kuda. Ini saking sedikitnya jumlah muslimin pada saat itu ya. Inilah kurang lebih persiapan. Poin pertama, persiapan tentang menuju ke Khaybar. Kita masuk ke sub bahasan kedua, keterlibatan suku Ghatafan dalam membela Yahudi.
Saya reviewkan kembali supaya ingat. Suku Ghatafan teman-teman sekalian adalah salah satu suku Arab yang besar sekali dan mereka ini suka menjual jasa. Jadi kalau dibayar suruh perangi suku apa mereka terima. Itu. Jasanya seperti itu Ghatafan. Dan sudah pernah Nabi SAW diserang oleh mereka di Madinah lalu Nabi SAW menyerang gitu kan. Intinya kaum Yahudi waktu itu ketakutan dengan kedatangan muslimin dan jumlah pasukan yang dianggap lumayan di atas 1.000 orang. Mereka lalu mengutus raja mereka yang bernama Kanana bin Abi Huqaiq untuk mencari dukungan dari suku-suku Arab yang bernama suku Murrah sekitar Khaybar. Suku Murrah yang dipimpin oleh Harith bin Auf menolak dan berkata, sungguh perkara Muhammad sudah jelas akan menang, maka aku tidak mau ikut-ikutan. Jadi orang-orang Yahudi ini 10.000 pasukan kuat mereka melawan 1.300 sekian, secara jumlah mereka menang, tapi mereka ketakutan. Mereka masih datangin suku-suku Arab di sekitar Murrah. Suku Murrah ini memiliki kekuatan kurang lebih 4.000 personel pasukan. Ini didatangi diminta, tapi pemimpinnya namanya Harith bin Auf mengatakan tidak, saya tidak berani. Karena Muhammad sudah jelas ya punya banyak fakta dia menang di peperangan. Saya nggak mau ikutan. Maka Harith pun mengangkat tangan. Maka Kanana bin Abi Huqaiq mendatangi suku Ghatafan. Yang tadi saya bilang suku ini memang menjual jasa yang berperang. Dipimpin oleh Uyainah bin Husn. Uyainah bin Husn ini diberikan julukan oleh Nabi SAW adalah orang yang bodoh tapi dipatuhi. Jadi orangnya bodoh sekali. Gitu. Tapi karena kepala suku, dia bilang apa saja sukunya ikut. Orang ini oleh Kanana, kemudian diajak untuk ikut berperang, ya, membela, gitu kan. Maka pada saat itu pun dia setuju. Itu ada kesepakatan pembayaran dan dia mengutus 1.000 orang dari Ghatafan ke benteng Khaybar. Dia tambah ini. Ini tentu orang musyrik ya, dia menyembah berhala. 1.000 orang dari kaum Uyainah datang. Kemudian Uyainah mendatangi Harith bin Auf, tadi kepala suku Murrah yang menolak pertama, dan berkata, ya, Harith bin Auf Harith bin Auf, kepala suku Murrah datang kepada Uyainah bin Husn yang sudah mengirim pasukan 1.000 untuk bantu Yahudi. Ini tadi suku Murrah yang nolak datang, nanya, dia bilang, hai Uyainah, kata si Harith, jangan kau ikut-ikutan. Sungguh perkara Muhammad sudah terlihat, ia pasti menang. Uyainah menjawab, Muhammad tidak akan mampu menghadapi kami dan kaum Yahudi. Kata Harith, demi Allah aku mendengar dengan kedua kupingku bahwa Salam bin Mushkim, pimpinan Yahudi dalam benteng Khaybar itu salah satunya, berkata sungguh akan terjadi pembantaian Yahudi 2 kali. Sekali di Madinah dan sekali lagi terjadi. Pasti akan terjadi. Jadi ternyata orang Yahudi ini sudah punya berita. Bagi mereka yang beriman sama Nabi terakhir, maka mereka akan selamat. Bagi yang tidak beriman pada Nabi terakhir, diceritakan mereka tahu itu sejarahnya, kalau mereka akan tinggal di Madinah, kemudian mereka menolak, mereka akan dibunuh oleh Nabi itu, lalu kemudian mereka ke Khaybar, mereka juga akan dibunuh oleh Nabi itu di situ. Ada berita. Tapi anehnya, dan ini bisa kita bahasakan bodohnya, gitu kan? Mereka tetap saja ngotot dengan keyakinannya. Lalu kemudian Uyainah berkata, apa engkau mendengar sendiri dengan kupingmu? Salam bin Mushkim itu, pimpinan orang Yahudi bilang itu. Kata Harith bin Auf, pimpinan suku Murrah tadi yang nolak membantu Yahudi. Iya. Uyainah berkata lagi, lalu kenapa kalau demikian Salam masih mau ikut berperang? Harith menjawab, karena ia mau membela kaumnya. Uyainah menjawab, kalau gitu aku juga ingin membela kaumnya. Ini saya bilang tadi karena bodohnya gitu. Sudah jelas Yahudi ini sudah mengaku kalah, salah gitu kan. Tapi tetap saja Uyainah mau membelanya. Uyainah lalu mengutus lagi tambahan pasukan ke Khaybar sejumlah 4.000 orang. Jadi total pasukan yang dikirim oleh Uyainah 5.000 personil. Ini aja sudah mengalahkan jumlah muslimin, Uyainah saja, gitu kan. Sebenarnya di benteng Khaybar sendiri ada 10.000 personel Yahudi, yang berarti jumlah pasukan musuh sekarang 15.000 orang, yang hanya akan menghadapi 1.395 orang.
Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk mengintai wilayah Khaybar yang dipimpin oleh Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Dari sisi lain, Nabi SAW juga berkata kepada para sahabat, siapa yang menunjukkan padaku jalan menyerang Khaybar dari arah utara atau dari negeri Syam, agar Yahudi saat kala nantinya tidak melarikan diri ke negeri Syam. Jadi perlu teman-teman tahu, Khaybar itu berada di atas Madinah. Jadi Madinah, Khaybar, kemudian negeri Syam, gitu kan? Nabi SAW mau menyerang Yahudi bukan dari bawah, dari arah selatannya, tapi dari arah utaranya, dari atas. Supaya kalau mereka kalah, mereka nggak lari ke negeri Syam. Salah seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Maka ia pun menunjuki Nabi SAW bersama para sahabat ke arah utara Khaybar. Nabi SAW pada saat itu juga menitahkan agar pasukan jalan sejajar. Semua harus sama, sejajar, berkumpul di satu barisan, dan tidak boleh ada yang mendahului satu sama yang lain. Setiap saf memanjang, dan di belakangnya juga demikian. Jadi Nabi SAW buat pasukan ini bukannya tersusun dari depan ke belakang, misal cuma 5 orang, 10 orang lalu ke belakang panjang, enggak. Disuruh memanjang dari ujung ke ujung, makin panjang makin bagus, baru buat saf kedua, baru selanjutnya 1000 pasukan itu. Kata para ahli sejarah, ini adalah strategi perang Nabi SAW, karena beliau SAW berupaya atau berusaha agar kerugian bila terjadi maka akan sedikit jumlahnya. Karena pasukan kalau bersatu sulit untuk dikalahkan pada zaman itu ya. Kalau sekarang kan orang lempar bom, orang nembak dari jauh, mungkin malah tidak boleh bergabung. Kalau zaman dulu enggak. Kalau mereka berkumpul di satu tempat, misal 1000 orang kotak, seperti kotak meja ini, lalu diserang oleh pasukan musuh. Kekuatan satu sama yang lain berdekatan ini susah untuk ditembus dalam peperangan yang serang langsung. Sementara berjalan demikian, tiba-tiba Nabi SAW melihat salah seorang yang mendahului pasukan, lalu Nabi SAW memerintahkan agar orang tersebut dibawa. Ada satu orang, Nabi bilang, jangan ada lewatin, jalan pelan-pelan, ikutin saja instruksi, jangan keluar dari pasukan. Ada satu orang meleset, keluar, gitu kan. Maka Nabi SAW suruh tangkap orang itu, bawa ke sini, dibawa. Ternyata dia adalah Abu Kabsh, salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya padanya, mengapa engkau mendahului pasukan, hai Abu Kabsh? Padahal aku sudah larang. Abu Kabsh bilang, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh unta yang aku pakai ini sangat gesit, aku tidak bisa menahannya, gitu kan? Maka Nabi SAW memerintahkan kembali dalam pasukan. Saat akan tiba di Khaybar, tiba-tiba saja dari belakang pasukan muslimin muncul Uyainah dengan pasukan yang berjumlah 4000 personil, sementara jumlah muslimin cuma 1395 orang. Sekarang pasukan muslimin khawatir, di depan mereka Yahudi 10.000 orang, di belakang 10.000 tambah 1.000 pasukan Uyainah. Waktu muslimin sudah mendekat, 4.000 personil bantuan Uyainah datang dengan Uyainah dari belakang. Jadi ini sekarang 4.000 di belakang, di depan 11.000. Nah, pasukan di tengah-tengah. Maka pada saat itu Nabi SAW sangat yakin dengan janji Allah yang maha kuat dan maha perkasa dunia, sehingga walaupun jumlah muslimin hanya kurang lebih 10% atau di bawah daripada itu dari jumlah pasukan musuh, tetap saja beliau bertekad untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka Nabi SAW lalu mengutus seseorang menemui Uyainah di belakang. Ini pimpinan orang yang tadi dikatakan bodoh sekali, tapi dipatuhi. Menanyakan kepada dia, kenapa dia ikut-ikutan? Kata Uyainah, Yahudi Khaybar partnerku, mereka bayar aku. Maka aku akan membela mereka. Nabi SAW berkata, wahai Uyainah, baliklah ke kaummu. Sungguh Allah telah menjanjikan padaku akan membuka Khaybar. Pasti kalah Yahudi. Gak usah dibantah masalah itu. Uyainah dengan sombongnya berkata, engkau mau membuka Khaybar. Demi Allah, engkau tidak akan mampu dan pasti engkau dan pasukanmu hanya akan jadi hamba sahaya kami. Pasti kalian kalah nanti. Kalian semua akan jadi hamba sahaya. Karena kan kalau pasukan kalah jadi hamba sahaya. Manusianya gitu kan. Nabi SAW lalu menawarkan kepada Uyainah. Ini saking baiknya Nabi gitu kan. Nabi SAW mengatakan, baiklah, bagaimana kalau kau balik saja, pada saat menang tembus Khaybar, kami akan memberikan kamu hasilnya Khaybar, perkebunannya 1 tahun punya kamu. Ambil aja hasilnya 1 tahun. Muslimin tidak ambil. Asal kau balik, gak usah ikut-ikutan. Ternyata Uyainah tetap tidak mau. Dan dia berkata, apa Khaybar di tanganmu sampai engkau mau menjanjikan padaku hasilnya? Tapi dia ngotot. Nabi SAW dan muslimin terus saja berjalan. Jadi pasukan tetap jalan nih. Dia juga jalan. Tapi Uyainah tidak berani nyerang. Cuma ngikutin dari belakang gitu kan. Nabi SAW dan muslimin terus berjalan dan Uyainah dengan pasukannya di belakang muslimin.
Ketika mendekati benteng Khaybar sudah kelihatan, Uyainah lalu memasuki benteng Khaybar dan menunggu di dalam. Jadi Uyainah tadi ini pasukannya 4.000 orang di belakang. Uyainah sendiri mendahului pasukan. Tidak menyerang Nabi SAW, tapi lewat di sebelahnya. Nabi biarin juga. Dia masuk ke benteng Khaybar. Waktu dia masuk ke dalam, dia menunggu. Dia mau lihat apa instruksinya pasukan muslimin di Nabi SAW kembali menawarkan kepada Uyainah waktu dia lewat. Hai Uyainah, balik. Dan jangan ikut-ikutan. Saya akan kasih kamu setengah hasil perkebunan Khaybar selama setahun. Gitu kan? Tapi dia tetap tidak mau, nolak. Enggak, saya enggak mau. Enggak mungkin kau bisa menang. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar yang ada di pasukan pada saat itu berkata kepada Uyainah, "Hai Uyainah." Pas Uyainah dari situ, ambil. Karena ini kan ini turunan Arab. Ini mengerti bahasa nih. Hai Uyainah, walaupun dia seorang halam, ambil apa yang dijanjikan Nabi SAW padamu. Kesempatan, kamu kaya raya. Tengah hasilnya Khaybar, setahun kau bisa ambil. Gitu. Sebelum nanti kau minta sesuatu, sementara ya kau tidak akan dikasih. Nanti ada makna kalimat ini ya. Ini ada makna kalimat ini, nanti kita jelaskan. Jadi kata Sa'ad bin Ubadah, sebelum kau minta, kemudian nanti kau tidak dikasih. Mana bisa kalian masuk di Khaybar? Pastilah pedang yang akan menghalangi kalian. Uyainah yang si bodoh tadi menjawab, tidak ada kesempatan antara kita. Ya. Maaf, si Sa'ad mengatakan, nanti kalau kau minta pada saat kami sudah menang, maka tidak ada lagi yang kau bisa dapatkan kecuali pedang-pedang kami. Sudah, nanti kalau kita menang, baru kau minta sesuatu kami tidak akan kasih, kecuali pedang-pedang kami. Maka Uyainah bilang, tidak ada kesepakatan antara kita kecuali pedang. Terserah, pokoknya kita perang. Gitu kan? Baiklah. Saat Ibnu Badar membawa informasi tersebut ke Nabi SAW, maka Nabi SAW pun jalan saja terus dan mengatakan tawakal kepada Allah. Kalau Uyainah serang, kita serang. Biarin aja, gitu kan. Seperti itulah kejadiannya. Pada saat itu terjadi sesuatu di pasukan Ghatafan. Subhanallah, tidak tahu dari mana terjadi sesuatu. Pasukan Ghatafan yang 4.000 orang tadi, kan ditinggal oleh Uyainah mau masuk ke benteng Khaybar. Mereka menemukan seseorang di tengah-tengah mereka teriak-teriak sambil mengatakan, selamatkan segera wanita dan anak-anak kalian. Suku kita Ghatafan lagi diserang. Maka 4.000 orang ini bingung. Mereka pun segera mau kembali ke sukunya, lalu melapor ke Uyainah. Uyainah dapat berita, Uyainah pun turun dari pasukan Yahudi, kemudian dia bergabung dengan pasukannya yang 4.000, kemudian dia pulang. Tapi di tengah jalan dia bingung, ini kalau ada lagi 1.000 pasukan di sana, yang dia tinggalkan kan, maka dipanggil lagi sama dia pasukannya yang 1.000 itu, ikut dulu, bela dulu Ghatafan. Nanti kalau sudah aman baru kita kembali bantu Yahudi. Baiklah. Subhanallah, dengan hikmah Allah tadi, dengan kejadian, dan mereka tidak tahu siapa yang bicara ini, nggak ngerti. Maka mereka 5.000 orang ini kembali ke sukunya. Saat tiba di Ghatafan, sukunya jauh, Ghatafan jauh. Dari situ jauh, mungkin bisa berhari-hari, gitu kan. Perjalanan bisa dari suku dia ke Khaybar ini kurang lebih memakan waktu mungkin sebulan, balik lagi sebulan, apalagi pasukan yang jalan, gitu kan. Jauh. Waktu tiba di sukunya, sebulan perjalanan, gitu kan. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Tidak ada apa-apa. Uyainah bertanya pada kaumnya, apakah kalian mengutus seseorang? Dia tanya sukunya nih. Apakah kalian utus seseorang membawa berita kalau kalian diserang? Kata mereka, tidak pernah kami utus. Tidak ada orang yang kami utus gitu. Maka Uyainah pun lalu memerintahkan kembali 5.000 orang itu kembali. Tapi ini perjalanan berapa? Sebulan. Baik. Subhanallah, dengan hikmah Allah, pada saat dia lagi tiba pulang ke Ghatafan sebulan itu, disitulah peperangan terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Nanti kita lihat pada saat dia kembali, Khaybar sudah tunduk. Dia lihat lagi dibagi-bagi ghanimah, baru dia mau minta. Baik, kita sekarang masuk ke masalah poin yang ketiga. Yang ketiga adalah masalah kisah pengepungan Khaybar, mulai dikepung oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang melantunkan syair penyemangat buat kami dan hewan-hewan tunggangan kami? Maka seorang sahabat yang memiliki suara yang sangat indah, namanya Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Amir ini radhiyallahu anhu suaranya keras. Ada zaman dulu karena tidak ada mic kayak kita ya. Mungkin orang terbiasa kalau dia mau panggil orang dari ujung sini ke ujung sana dia harus teriak, gitu kan?
Maka mungkin karena sudah jadi kebiasaan, ada orang-orang yang Masya Allah teriak di sini, kedengaran di sana gitu. Ini Amir bin Aqwa punya suara yang keras. Sama juga dengan Umar terkenal, suaranya Jahur namanya. Jahur itu keras sekali. Terdengar, kalau dia angkat, orang bisa tahu suaranya. Dan suaranya indah, maka dia pun melantunkan syair-syair. Ya, dengan sangat indah, sampai seluruh pasukan merasakan dan menikmati keindahannya juga hewan-hewan mereka, terutama unta-unta. Dan perlu ditahu, unta ini suka dengan lantunan suara indah. Gitu. Ya, lantunan syair. Ya. Tentu di sini tidak disebutkan syairnya, saya tidak sebutkan, tapi ada panjang syair-syair yang disebutkan sama beliau tentunya tentang masalah kami pasukan yang keluar dan kami akan mendapatkan ridho Allah, tapi dilantunkan seperti sebuah lantunan syair. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian, melantunkan dengan suara indah tanpa alat musik ya, sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan, terutama di medan perang, penyemangat gitu kan, atau mungkin ibu menyanyikan anaknya, melantunkan sesuatu suara yang baik, mungkin dia susun syair tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tapi tidak ada musik di situ ya. Pada peperangan ini Nabi SAW mengizinkan 20 orang dari muslimat wanita untuk ikut. Gunanya mereka memasak dan merawat korban muslimin. Dan ini menandakan juga bolehnya sahabiat ikut di kancah peperangan. Dan bolehnya di sini perawat ya, mengobati lawan jenisnya. Karena memang kalau dalam pengobatan berbeda, ibu-ibu sekarang mau melahirkan tidak ada dokter kecuali laki-laki misalnya. Maka ditanganin, tidak ada masalah dalam pengobatan. Operasi harus dia misalnya, itu lain. Itu kan memang hukum syar'i berbeda. Makanya para sahabat ini dibawa oleh Nabi SAW untuk masak dan mengobati orang-orang yang luka. Para sahabatnya ini diletakkan di atas unta, dan unta-unta mereka saat mendengarkan suara Amir tadi bin Aqwa radhiyallahu anhu, maka unta-unta mereka menggoyang-goyangkan kepala mereka hingga hampir saja para sahabat itu jatuh. Maka Nabi SAW biasanya unta kalau dengar suara tuh kepalanya digoyang-goyang, diputar kiri kanan. Ini goyang juga badannya. Maka kata Nabi SAW dalam sabdanya, hati-hati dengan botol-botol kaca. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah Amir seraya berkata, semoga Allah merahmatimu. Maka Amir dengan girang berkata, sungguh telah diijabah wahai utusan Allah. Baik. Di sini kita berhenti dulu sebentar. Ada riwayat mirip dengan ini menjelaskan pernah salah satu, kalau kita sekarang supir ya, Nabi SAW itu punya setiap unta atau kuda beliau ada satu orang yang pegang, ngurus, ngerawat gitu kan. Unta Nabi SAW biasanya dibuatkan geranda di atasnya. Salah satu juga yang sering memegang untahnya Nabi SAW ini suaranya bagus. Dan dia melantunkan syair-syair sehingga unta ini mau jina gitu kan. Sering begitu. Satu waktu pernah istri-istri Nabi naik di atas geranda yang ada di atas unta. Lalu supir Nabi SAW ini melantunkan suara bagus, untanya goyang. Maka akhirnya geranda yang ada ummahatil mu'minin goyang. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan botol-botol kacaku. Kalimat ini penting. Kalimat ini penting. Perempuan itu suka dipuji. Maka harus setiap laki-laki yang halal bagi dia, suaminya royal dengan pujian. Kalimat yang mengatakan hati-hati dengan botol kaca, maksudnya perempuan itu seperti botol kaca. Kita tahu botol kalau retak saja sudah nggak bisa dipakai. Artinya mereka mudah tersinggung dan dipuji saja. Ibu-ibu jangan tersinggung dengan ini ya. Ini soalnya memang sunnatullah begitu. Maka kalau istri sudah masak di rumah, puji. Sudah dandan, puji. Jangan pernah pulang rumah, sudah lihat dia pakai lipstik, nggak dilihat. Tersinggung 2 bulan tuh. Ya. Ini termasuk makna daripada kalimat itu. Seperti botol kaca. Kalau dia sudah retak, gelas ini sudah retak. Kalau kaca itu retak, susah dipakai. Udah nggak bisa. Karena walaupun itu sudah selalu terjadi, sudah 10 tahun yang lalu dia masih bisa kenang. Bapak-bapak kalau ribut sama istrinya, insya Allah tidak. Lalu kemudian bertengkar di SMS misalnya. Saya yakin bapak-bapak sama saya sepakat, sifat laki-laki kalau sudah baca, ya sudah dibaca, oh begini, masa sih dia tulis begini. Besok kita sudah hapus tuh. Hah? Ada yang simpan di sini SMS istrinya? Coba kalau ibu-ibu, SMS-nya biar 2 tahun disimpan, masih dibahas sama dia.
Lagi duduk santai-santai, kamu pernah ngomong gini? Suaminya tanya, kapan? 2 tahun lalu. Ini buktinya. Ada buktinya. Kenali karakter pasangan, maka akan bisa menghadapinya. Di sini makna ini adalah ulama bilang mesti diberikan pujian memang pada wanita itu, tapi pujian yang masuk akal. Artinya pujian memang yang layak untuk dia. Suka dikatakan cantik, suka dikatakan pintar, suka dikatakan segala macam, ya pujian. Dan itu halal dalam agama, gak masalah. Gitu. Dan jangan mencoreng, jangan sampai merusak perasaannya, karena dia seperti botol kaca, gitu kan. Maka semestinya menggunakan kata-kata yang satu dan seterusnya. Kemudian makna daripada kata Nabi SAW kepada Salamah bin sama tadi sahabat kita Amir, sahabat Nabi SAW Amir radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan semoga Allah merahmatimu. Masya Allah, suara bagus sekali ini sampai begini. Semoga Allah merahmatimu. Ternyata Nabi SAW tidak mengucapkan kalimat kepada seseorang semoga Allah merahmatimu di kancah peperangan kecuali orang itu mati syahid. Apa kata Salamah, kata si Amir ini karena gembiranya, ya Rasulullah sudah diterima sama Allah. Memang itu yang saya mau mati syahid. Anda mengatakan semoga Allah merahmatimu, itu yang saya tunggu. Saat pasukan muslimin tiba di Khaybar, Allah Zat yang Maha Perkasa membuat seluruh Khaybar tertidur pulas malam itu. Subhanallah, pada saat pasukan muslimin tiba, mereka tidur semua malam itu. Semua laki-laki, perempuannya semuanya tertidur. Perkebunan kurma Yahudi di Khaybar dan perkebunan lainnya berada di luar benteng. Jadi rupanya di dalam benteng ini mereka nggak buat apa-apa. Di dalam benteng ini cuma semuanya rumah-rumah segala macam. Perkebunan mereka berada di luar benteng semuanya. Gitu. Jadi kekuatan ekonomi mereka ada di luar benteng mereka. Semenjak ada berita muslimin akan menyerang, maka Yahudi mempersiapkan pasukan memastikan di luar benteng tidak ada musuh, lalu mengizinkan para petani keluar ke kebun-kebun mereka. Jadi setiap pagi para petani keluar ke kebun-kebun kurma, tapi caranya mereka buka dulu pintu gerbang, mereka lihat dari atas, nggak ada musuh, nggak ada muslimin, belum datang muslimin, baru mereka izinkan para petani. Subhanallah, pada malam itu pasukan muslimin tiba, gitu kan? Seluruh Yahudi tertidur, termasuk pasukan yang biasa mengawasi luar benteng. Sebelum petani keluar ke kebun, ada pasukan yang mengintai dulu. Oh, nggak ada musuh baru diizinkan, karena kalau petani mereka mati, nggak ada yang kerja kebun-kebun ini. Seperti itu keadaannya dengan hikmah Allah. Maka karena semalam tidur semua termasuk pasukan pengintai, para petani pagi hari waktu kaget bangun sudah terbit matahari, mereka buru-buru ke kebun mereka, buru-buru keluar tanpa diawasi oleh pasukan perang mereka. Saat mereka tiba di kebun-kebun mereka dan akan bekerja, mereka terkejut ternyata di sekitar kebun mereka pasukan muslimin sudah ada. Jadi Nabi SAW sudah tahu pasukan diberhentikan Nabi SAW di sekitar kebun-kebun mereka. Jadi mereka dari atas benteng tidak lihat. Tapi begitu petaninya masuk mereka kaget dan mereka mengatakan wah khamis, wah khamis. 2 kali, ini istilah dalam bahasa Arab yang dikatakan pasukan sudah tiba, musuh sudah tiba. Maka para sahabat bertakbir dan Nabi SAW mengatakan hancurlah Khaybar, hancurlah Khaybar. Sungguh kalau kami telah mendatangi sebuah tempat, maka pasti kami akan menguasainya. Saat itu para sahabat mau segera menyerang, namun Nabi SAW mengatakan sebentar, karena pintu-pintu gerbang benteng masih tertutup. Allah memerintahkan agar para sahabat mengurangi suara takbiran mereka, seraya sabda rendahkan suara kalian, karena yang kalian sedang sebut tidak tuli. Jangan kalian berharap bertemu musuh, namun bila kalian berhadapan maka sabar dan kokohlah. Sebuah poin juga di sini. Teman-teman sekalian, kalau kita dimudahkan oleh Allah berjihad satu waktu insya Allah, maka kita menyerang musuh, kita niat untuk pergi berperang. Tapi ada konsep, kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu musuh. Artinya, harapan kita bukan memang langsung berperang. Harapan kita adalah bagaimana kita datang lalu menguasai sebuah lokasi, musuhnya sudah pergi. Tetapi kalau bertemu dengan musuh maka kokohkanlah telapak kaki kalian. Pada saat itu kalian melawan, gitu kan? Ini bukan masalah pengejut ya, tapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita masalah itu. Dan pada saat orang-orang Yahudi mendengarkan takbir para sahabat di luar benteng, maka mereka semuanya tertanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Nabi SAW waktu itu sempat berdoa. Doa Nabi, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami dan Tuhannya mereka, orang-orang di benteng ini. Sama.
nawasina wa nawasihim biyadik. Ubun-ubun kami, ajal kami, ruh kami di tanganmu dan juga ubun-ubun mereka di tanganmu. Innama anta taqtuluhum. Sesungguhnya kalaupun kami harus memerangi dan membunuh mereka, maka engkaulah yang melakukannya. Jadi di sini kalimat ini mestinya diucapkan oleh setiap pemimpin mujahidin, mengembalikan urusan perkara, mengingatkan, ya Allah, kami engkau Tuhanmu, engkau Tuhan kami, dan Tuhan juga Tuhan semua yang akan kami serang ini. Ubun-ubun kami, ajal kami di tanganmu, dan ajal mereka di tanganmu juga. Maka kalaupun kami memerangi mereka, engkaulah yang akan membunuh mereka. Nabi SAW pada saat itu memastikan kepada para sahabat bahwa membunuh musuh bukanlah mereka, tetapi Allah yang Maha Perkasa. Jadi tidak ada hubungannya sama sahabat. Kalaupun berhasil dia bunuh, maka bukan karena kekuatan dia, tapi karena Allah memang mau mematikan musuh itu. Nabi SAW memerintahkan penjagaan dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pengawasan segala yang berhubungan dengan pasukan dari pangan dan kemah diurus oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Umar bagian keamanan, pasukan sudah pasang kemah, dia kepala security-nya, keamanannya, dan Utsman yang mengurus makanan untuk para pasukan perang. Nabi SAW lalu mengutus ke benteng Yahudi seorang sahabat yang menawarkan salah dari 3 pilihan: masuk Islam dan akan selamat, atau membayar jizyah, upeti, atau diperangi. Dan itu jawaban orang-orang Yahudi, ya, akan ada jawaban dari kami ke kalian sebentar lagi. Tunggu sebentar. Yang terjadi waktu utusan Nabi SAW balik dan memberitakan tentang apa jawaban orang-orang Yahudi, tanpa disangka tiba-tiba Yahudi membuka pintu benteng mereka, gitu kan? Kemudian mereka menyerang ke arah muslimin sebagai jawaban dari penawaran Nabi SAW. Pada saat itu muslimin berhasil melawan mereka dan pasukan Yahudi terpukul mundur. Hanya saja mereka berhasil kembali memasuki benteng mereka dan menutup pintu gerbang. Jadi strategi Yahudi itu, mereka keluar, mereka kirim dulu nih informasi, kami minta waktu untuk berpikir. Itu tujuannya untuk membuat pasukan muslimin redah, gitu kan. Tiba-tiba di saat itu mereka buka pintu gerbang, mereka menyerang tiba-tiba dengan kekuatan penuh, kemudian menyerang muslimin, memukul, mundur, sampai mereka kembali lagi, tutup lagi pintu gerbangnya. Dan ini nanti kita lihat akan terjadi strategi yang sama dilakukan. Melihat jawaban Yahudi tersebut yang sangat jelas, mereka hanya mau perang, mereka tidak mau menyerah, maka Nabi SAW memerintahkan agar pohon-pohon kurma Yahudi ditebang. Dan pada saat itu yang ditebang adalah 400 pohon kurma, ya. Pohon kurma tentu sulit untuk menanamnya, ya. Itu pohon kurma susah, sama dengan pohon kelapa, gitu. Dan bila sudah tumbuh maka hasilnya melimpah, karena umurnya mirip dengan umur pohon kelapa sampai ratusan tahun dan terus berbuah. Melihat kejadian tersebut, dan Yahudi itu sumber ekonomi mereka ditebangin, ya, pohon-pohon itu, maka orang-orang Yahudi ketakutan dan berkata, bila Muhammad menebang pohon-pohon kurma kita, berarti walaupun kita menang nantinya, tetap sudah habis segala harta yang kita miliki, maka lebih baik kita membayar jizyah saja atau berdamai dengan mereka. Namun para pemimpin itu menolak. Yahudi mengatur strategi bagaimana menyerang muslimin. Itu keluar seorang kesatria yang bernama Marhab. Jadi sekarang untuk mengulur waktu, orang-orang Yahudi mencari siapa di antara mereka yang paling pemberani. Keluarlah seorang yang bernama Marhab. Seakan-akan ia ingin duel, gitu, untuk mengajak muslimin berduel, gitu. Sehingga pada saat muslimin siap-siap, saat muslimin melihat hanya Marhab sendiri yang keluar dari benteng, yang berarti duel, maka muslimin tidak mempersiapkan diri. Jadi akhirnya melihat, oh, satu orang yang keluar, ya sudah berduel. Satu orang aja nanti dari muslimin yang keluar, gitu. Pada saat Marhab ini, ya, kelihatan keluar sendiri, maka muslimin tidak mempersiapkan diri dan menahan serangan pasukan. Pada saat itu saudara kandung Marhab yang bernama Harith tiba-tiba saja membuka pintu gerbang. Marhab jalan sampai berhadapan pasukan muslimin dan dia teriak, siapa yang mau lawan saya, gitu. Nah, zaman dulu aib kalau satu orang diserang dengan rame-rame, gitu kan. Ya sudah, tunggu muslimin, mereka ngobrol maju nih, nunggu Nabi SAW. Tiba-tiba saudaranya Marhab dari belakang pintu gerbang, jadi ini gerbangnya sama pasukan muslimin sangat berdekatan, gitu kan. Pasukan Marhab, tiba-tiba Harith dari dalam buka pintu gerbang, lalu menyerang lagi dengan strategi yang, gitu kan. Dia menyerang
muslimin dengan kekuatan penuhnya sampai akhirnya membuat muslimin tidak punya persekutu dan terpukul mundur, dan sempat pasukan Yahudi tiba sampai di dekat kemah Nabi SAW. Namun dengan kokohnya dan sabarnya muslimin berhasil memukul mundur kembali pasukan Yahudi, tapi mereka berhasil lagi di bentengnya, lalu ditutup lagi pintu benteng. Setelah penyerangan Yahudi tersebut, Nabi SAW memerintahkan agar para sahabat istirahat sejenak. Karena memang ini serangan tadi sangat kuat, diserang, kemudian mereka kembali dan lalu mereka tutup pintu gerbang. Salah seorang sahabat yang bernama Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu, saat Nabi SAW memerintahkan agar pasukan istirahat, maka ia melihat ada sebuah bangunan tua. Di dekat itu ada bangunan tua, sudah nggak dipakai, puing-puing, yang sebagiannya sudah runtuh dan tidak digunakan lagi oleh Yahudi di sekitar pasukan muslimin. Maka ia pun istirahat di runtuhan itu. Kaum Yahudi saat melihat Mahmud bin Maslamah radhiyallahu anhu, mereka saling bertanya, siapa yang mau membunuhnya? Marhab berkata, pejuangnya itu yang kesatrianya, aku. Marhab lalu mengendap-endap sampai berhasil mengambil sebuah batu besar dan melemparkan ke arah kepala Mahmud yang sedang istirahat tidur. Lalu Marhab melarikan diri. Nah, ini kesatrianya Yahudi nih ya. Mahmud sempat kembali ke kemah muslimin, namun ajal menjemputnya karena kepalanya meneteskan darah yang sangat banyak. Maka dialah orang yang mati syahid pertama di perang Khaybar, Mahmud bin Maslamah. Pada saat itu tiba-tiba Yahudi menyerang muslimin dengan anak-anak panah yang sangat banyak, sehingga muslimin tidak bisa beristirahat karena hanya tersibukkan mematahkan serangan tersebut. Dan disebut dalam sebuah riwayat bahwasanya mereka menyerang dengan anak panah dari pagi sampai malam hari, non-stop, saking banyaknya. Dan kita tahu anak-anak panah ini kalau dilempar misalnya oleh 300 orang misalnya, secara bersamaan mereka tarik, maka 300 anak panah itu semuanya menyerang. Dan ini susah untuk dibendung ya, kecuali mereka lakukan pada saat itu hanya bisa dengan memegang perisai sambil duduk berlindung di perisai itu, ya. Sehingga mereka tidak kena. Dan ini susah, bergerak juga nggak bisa. Ini dari pagi sampai malam, karena sedikit berdiri maka bisa kena anak panah itu. Anak-anak panah Yahudi sempat mengenai salah satu jari Nabi SAW dan pada saat itu terluka. Salah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Munzir radhiyallahu anhu berkata, wahai utusan Allah, tempat ini kurang tepat untuk pasukan. Sungguh sangat terbuka dan mudah diserang oleh musuh. Sebaiknya kita segera pindah saja, karena ini benteng musuh di depan mata. Mereka lempar anak panah, mereka buka benteng, nyerang kayak gitu, kita jadi susah. Kemah-kemah kita juga di belakang sini, gitu kan. Nabi SAW menjawab, jangan sekarang, karena bila bisa saja Yahudi berkata, kita ini pengecut, biarin aja. Maka sepanjang hari muslimin hanya tersibukkan menangkis serangan-serangan panah Yahudi. Saat malam sudah tiba dan Yahudi memberhentikan serangan mereka, maka Nabi SAW memerintahkan agar pasukan pindah ke lokasi yang lebih aman. Keesokan harinya, masuk ke hari kedua, Nabi SAW mengeluarkan instruksi, tidak boleh ada yang menyerang dan melawan, kecuali dengan izin beliau SAW. Yahudi lalu mengeluarkan beberapa kesatrianya, seakan-akan akan duel, namun muslimin menunggu instruksi dari Nabi SAW. Salah satu sahabat dari kaum muhajirin, ada sahabat bukan dari muhajirin, bukan juga dari ansar, tapi dari suku Ashja. Suku Ashja ini teman-teman sekalian, dia tinggal di sekitar Khaybar. Mereka mendengar Nabi SAW menyerang, dan mereka, orang ini sudah masuk Islam, dia ingin ikut walaupun tidak dapat ghanimah. Waktu dia ikut di peperangan tersebut, ya, kemudian tiba-tiba ada serangan Yahudi, akhirnya orang ini terbunuh. Nabi SAW mengatakan, jadi pada saat anak panah Yahudi mau datang, mau nyerang, orang ini dengan semangat, dia bukan muhajir, bukan ansar, baru masuk Islam, kemudian dia tiba-tiba mau menyerang. Dia sendiri mau nunjukkan kalau dia bisa gitu, tanpa instruksi dari Nabi. Sehingga dia kena anak panah mati. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan masuk surga pembangkang. Padahal dia mati syahid sebenarnya kan gitu. Tapi karena Nabi belum instruksikan, nggak boleh. Dalam Islam saya katakan ada poin penting. Pemimpin hal dasar yang tidak boleh dilanggar, terutama dalam peperangan. Walau orang tersebut terbunuh oleh musuh, tapi dianggap syahid. Tapi kalau dia diam, Pimpinnya belum mengatakan serang, lalu diserang oleh musuh, dia terbunuh mati syahid. Tapi kalau dia menyerang tanpa instruksi, malah tidak akan masuk surga. Beberapa Yahudi berhasil membunuh seseorang di suku Ashja tadi, kemudian mereka kembali menuju ke benteng mereka. Jadi pada saat itu pasukan muslimin lagi istirahat, Yahudi juga tidak lempar anak panah. Tiba-tiba Nabi bilang, jangan ada yang menyerang kecuali dengan instruksi saya, gitu kan.
Ada satu orang dari suku Asja tiba-tiba keluar dari pasukan muslimin, tiba-tiba nantang Yahudi, kayak mau pergi ke benteng itu. Maka keluarlah 3-4 orang kesatria Yahudi membunuh orang ini. Jadi keluarlah sabda Nabi SAW, mati, waktu mati orang itu tidak akan masuk surga pembangkang. Beberapa waktu kemudian gerbang terbuka, lalu keluarlah seorang sahaya Yahudi berkulit hitam kelam yang mengembalakan kambing-kambing Yahudi. Lalu ia menuju ke perkemahan muslimin dan menemui Nabi SAW. Ini salah satu hamba sahayanya Yahudi, tidak disebutkan namanya. Orang ini kebetulan tugasnya dia selalu mengembala domba-dombanya orang-orang Yahudi. Dia mengatakan pada saat datang di kemah muslimin dan menemui Nabi SAW, aku mau masuk dan mengakui anda sebagai utusan Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, baiklah, itu syahadat. Setelah syahadat orang itu berkata, wahai dengan gembira dia keluar dari benteng Yahudi, dia bawa domba-domba banyak, biasanya sampai ratusan ekor domba. Dia datang ke perkemahan muslimin, lalu kemudian dia mengatakannya, Rasulullah, bagaimana dengan domba-domba ini? Ini domba-domba orang Yahudi. Perhatikan hukum syar'i di sini ya. Maka kata, apakah anda akan mengambilnya sebagai harta rampasan perang? Kata Nabi SAW, kami demi Allah tidak akan mengambil amanah. Ini nggak masuk. Padahal sebenarnya orang ini sudah bawa kambing-kambing Yahudi, udah sampai di pasukan muslimin, tinggal diambil, udah selesai. Ternyata nggak bisa. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Kembalikan domba-domba ini ke mereka, ke Yahudi itu, di kancah peperangan ini. Maka orang tersebut berkata, kalau aku kembali mereka wahai utusan Allah, dan mereka sudah tahu aku masuk Islam, mereka akan membunuhku. Sementara bersama anda, kalau aku terbunuh setelah itu nggak masalah. Kata Nabi SAW, arahkan saja ke mereka, pasti Allah akan pandu. Para sahabat pun menyaksikan pada saat dengar perkataan tersebut, orang ini lalu mengusir domba-domba tersebut ratusan ekor. Kembalilah ke benteng, segitu. Maka para sahabat mengatakan, orang itu pada saat mengarahkan kambing-kambing ke benteng Yahudi, demi Allah seakan-akan ada yang menggiring domba-domba tersebut ke benteng Yahudi. Padahal sebenarnya tidak ada yang bimbing itu. Ini kemuliaan Islam teman-teman sekalian, karena amanah walaupun milik musuh di kancah peperangan tidak boleh diambil. Beda kalau pasukan sudah menang, maka itu harta ghanimah. Pada pagi itu si budak tadi ikut berperang dan terbunuh syahid. Maka Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sholat 1 rakaat pun, maka lihatlah orang ini. Dan sekarang sedang bersamanya 2 bidadari yang mendampinginya. Tadi si budak itu setelah syahadat dia kembalikan itu, kemudian dari penyerangan Yahudi datang, maka dia orang yang paling pertama mati setelah itu. Orang ini akhirnya mendapatkan syahadat. Hal ini sesuai dengan janji Nabi SAW, sungguh surga sangat dekat dengan salah seorang dari kalian, ya, sungguh surga sangat dekat dari seseorang di antara kalian daripada sandal kakinya sendiri. Demikian pula neraka. Di kancah peperangan teman-teman sekalian, antara kita dengan surga itu lebih dekat daripada sendal kita sendiri. Dan ini sabda Nabi SAW mulia. Begitu pula dengan kekafiran. Bisa saja orang murtad tiba-tiba, maka dia lebih dekat kekufuran dan neraka daripada sendalnya sendiri. Ini semua janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk teman-teman sekalian sekarang ke pembebasan benteng Yahudi. Mulailah terjadi pembebasan benteng Yahudi. Yang pertama pembebasan benteng Naim namanya. Jadi ada banyak benteng-benteng itu. Pasukan muslimin lalu mulai mengepung benteng pertama Yahudi yang terdekat dengan perkemahan. Peperangan ini terus saja berlanjut sampai 10 hari, namun belum ada hasil. Peperangan ini dengan saling melempar anak panah, juga beberapa muslimin berusaha memanjati benteng namun belum berhasil. Karena orang-orang Yahudi meletakkan minyak-minyak untuk melicinkan tembok-tembok mereka sehingga tidak bisa dinaikin. Pada hari ke-11 keluarlah dari dalam benteng kesatria Yahudi yang bernama Marhab tadi, yang terkenal mau berani menunjukkan keberanian segala, keluar menantang muslimin duel. Ia melantunkan syairnya, sungguh benteng Khaybar telah mengetahui siapa aku. Ini orang yang paling ditakuti oleh orang Yahudi, seorang kesatria yang tangguh dan tidak terkalahkan. Melihat tantangan tersebut, keluar dari pasukan muslimin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ia ditahan oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah menahan Ali bin Abi Thalib seraya berkata, ia telah membunuh adikku Mahmud bin Maslamah. Ingat tadi yang dipukul kepalanya sama batu kan?
Mahmud bin Maslamah. Kata Muhammad bin Maslamah, ini Muhammad bin Maslamah yang terkenal sekali dengan kekuatannya ya. Dia saingannya Khalid bin Walid dalam peperangan. Artinya orang yang luar biasa menguasai keterampilan perang. Muhammad bin Maslamah bilang, jangan hai Ali. Yang paling layak menghadapi Marhab saya. Karena dia bunuh adik saya, Mahmud, gitu kan. Maka aku akan melawannya. Pada saat itu Ali pun akhirnya mundur. Inilah duel yang luar biasa sampai seluruh pasukan baik muslimin dan Yahudi tercengang dengan mereka berdua. Saling serang, tangkis, sampai keduanya berada di antara pohon-pohon. Dan saking luar biasa serangan satu sama yang lain dahsyatnya, sampai dalam riwayat dikatakan sekitar pohon-pohon kurma tersebut semuanya tidak tertinggal lagi rantingnya. Jadi kan, dalam arti kata semuanya terpotong, tinggal batang pohonnya. Dan bagaimana bisa orang mengayunkan pedang, pohon kurma jatuh semua, ya, pelapa-pelapanya. Jadi semua pohon kurma yang didekatin sama mereka berdua pasti tumbang tuh, tinggal batang pohonnya saja gitu. Semuanya tumbang di bagian atasnya. Allahu a'lam ini apakah dengan loncat, apakah dengan saling menyerang seperti apa, tapi penyampainya begitu. Lalu kemudian dikatakan, pada saat itulah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berhasil setelah beberapa kali berduel di antara pohon-pohon kurma dan akhirnya banyak pelapa kurma yang berguguran dan para pasukan Yahudi memenuhi di atas benteng melihat duel tersebut dan pasukan muslimin juga ngurumun untuk melihat duel itu. Jadi mereka tidak saling memperhatikan lagi satu sama yang lain karena melihat duel ini, saking dahsyatnya duel tersebut. Sampai akhirnya Muhammad bin Maslamah berhasil menebas kaki kanan Marhab dan memutuskannya. Maka Marhab kesakitan. Lalu dia berkata, bunuhlah aku. Jadi dalam kondisi darahnya sudah keluar semua. Kata Muhammad, rasakan. Lalu Muhammad memotong kakinya yang satu lagi, kaki kiri lagi. Gitu kan? Marhab bilang, bunuhlah aku. Kata Muhammad, rasakan dulu kematian. Yang sangat menyakitkan karena memang kamu membunuh adik saya. Kenapa kau pukul kepalanya? Musuhnya duel, lawan dia kalau kau berani. Gitu kan? Akhirnya Muhammad bin Maslamah dalam kondisi Marhab kakinya berdarah dan tergeletak di sebuah lapangan, bukan di dekat kebun kurma lagi, di sebuah lapangan yang Yahudi melihatnya. Marhab adalah kesatria mereka, gitu kan. Maka yang terjadi pada saat itu Muhammad bin Maslamah meninggalkan, sengaja mau biar dia mati dalam kondisi seperti itu, nggak mau dibunuh gitu. Melihat kejadian tersebut, Ali bin Abi Thalib lalu mendatangi Marhab dan membunuhnya. Ambil pedangnya, ditusuk sama Ali radhiyallahu anhu, kemudian mengambil semua perlengkapan perangnya sebagai harta rampasan perang. Di dalam Islam hukumnya, kalau kita lagi duel dengan seseorang dan kita menang, kalau duel ya, bukan pasukan menyerang dengan pasukan, karena kalau pasukan menyerang pasukan kemudian menang, maka semua yang didapatkan dalam kancah peperangan dikumpulkan dulu, nanti pemimpin perang yang membagi rata, kan itu. Tapi kalau duel, semua yang dimiliki orang itu jadi hak kita. Marhab tadi waktu sudah berdarah kakinya, Ali bin Abi Thalib datang, ambil pedang, dilihat Muhammad bin Maslamah tinggalkan, tak dibunuh, lalu ditusuk sama Ali. Lalu Ali ambil perisainya, topi besinya, banyak hal yang diambil gitu. Ada busur panah ditaruh di pundaknya, banyak hal yang diambil oleh Ali pada saat itu radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib lalu berkata kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, aku telah membunuhnya, maka berarti ini menjadi ghanimahku. Muhammad bin Maslamah lihat, kemudian dia balik, dia lihat Ali pegang gitu kan, lalu dia di sebelah Nabi. Ali bilang begitu, kata Muhammad bin Maslamah, wahai utusan Allah, aku yang telah membunuhnya. Aku meninggalkannya dalam keadaan menunggu kematian, gitu kan? Jadi, Ali yang bunuh nih, ini orang sudah mati sebenarnya. Maka kata Nabi SAW, iya benar wahai Muhammad, engkaulah yang telah membunuhnya. Lalu Ali memberikan harta rampasan perang kepada Muhammad bin Maslamah. Lalu keluar lagi dari benteng Yahudi seseorang yang merupakan saudara kandungnya Marhab, yang bernama Harith. Tadi yang bentuk pasukan serang tiba-tiba, gitu kan? Yang lalu dihadapi oleh Abu Dujan radhiyallahu anhu. Abu Dujan yang terkenal yang banyak membunuh juga musuh di perang Badr dan perang Uhud, gitu kan. Maka berhasil dibunuh Harith, dan ini tidak tersebutkan dalam masalah duel, hanya beberapa gerakan kemudian Harith terbunuh. Lalu keluar lagi saudara mereka yang ketiga bernama Yasir yang dihadapi oleh Zubair bin Awam. Tapi ini ada sedikit kisah nih. Yasir ini orangnya berpostur tubuh yang sangat tinggi. Saking tingginya sampai waktu dia mendekati pohon kurma, antara dia dengan kurma sama rata. Iya. Nabi SAW sempat berkata kepada para sahabat, waktu lihat orang itu, ma'atwalah. Ma'atwalah itu maksudnya tinggi benar orang ini. Nabi sendiri kaget gitu kan.
Jadi pohon kurma itu tinggi sekali kan, bisa 2,5 meter, mungkin lebih daripada itu malah. Para sahabat mengatakan, Nabi SAW sempat mengatakan, apakah kalian mengira tingginya dia 5 hasta? 5 hasta itu berarti 2,5 meter ya, 5 siku. Berarti kan 1,5 meter ya, berarti 2,5 meter. Apakah tingginya 5 hasta? Lebih dari itu maksudnya. Maaf, 1 meter, jadi sekitar 5 hasta ya, 2,5 meter kurang lebih. Gitu ya. 2,5 meter tingginya. Kata para sahabat, lebih tinggi ya Rasulullah. Lebih tinggi dari itu, karena sahabat di Madinah tahu pohon-pohon kurma kan, lebih tinggi dari 5 hasta. Jadi manusia sebesar ini. Yasir lalu melantunkan syairnya. Waktu dia lihat kakaknya 2 orang mati, dia mengatakan, benteng Khaybar sudah mengenalku, bahwasanya aku Yasir, kesatria yang tidak terkalahkan. Tantang, siapa yang keluar dari muslimin? Zubair radhiyallahu anhu keluar menjawab tantangan tersebut. Melantunkan syair juga, aku adalah Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak akan pernah mundur. Tentu teman-teman, ada di buku-buku sejarah banyak sekali syair-syair. Jadi mereka menantang dengan syair satu sama yang lain. Kemudian semua. Sofia binti Abdul Muttalib, siapa ini? Tante Nabi SAW, ibunya Zubair bin Awwam. Yang mau Zubair ini terkenal orang sangat jeli, bisa membunuh musuh. Pernah ada musuh di perang Badar, itu tidak kelihatan lagi lokasi tempat bunuhnya kecuali di antara 2 matanya. Ada celah. Zubair waktu orang-orang muslimin melapor di perang Badar, ya Rasulullah, ini orang ganggu kami nih. Dia punya pedang besar, besi, kemudian di ujungnya itu pedangnya panjang, orangnya tinggi besar naik di atas kuda, semua ujungnya besi. Bisa membunuh orang muslim dari jauh. Kudanya juga menyerang, susah mengalahkan orang ini. Maka ada sahabat mengatakan, beberapa sahabat, orang ini nyusahin kita. Kata Nabi, Zubair hadapin, disuruh Zubair. Zubair mengatakan, saya mendekati, mencari sisi orang itu. Dia lagi tebas sana sini. Saya coba menghindar, mendekati, sampai saya berada di depan matanya. Dan saya temukan celah cuma di situ. Maka saya melempar tombak di celah itu dan tembus sampai ke otaknya. Dia jeli sekali Zubair radhiyallahu anhu, luar biasa. Keluar, dia menjawab tantangannya si Yasir yang seperti pohon kurma itu. Sofia ini terkenal sekali, tante Nabi SAW, Zubair. Ini orangnya tegas. Ingat kisah perang Ahzab pernah saya cerita. Buka bentengnya besok untuk pasukan Ahzab masuk. Kan misalnya kalau kita ibaratkan meja ini kota Madinah, maka di depan sini ada parit. Di ujung parit itu ada bentengnya suku Quraidah, dan mereka sudah punya akad dengan Nabi SAW tidak akan berkhianat. Tapi rupanya karena mereka dimotivasi oleh suku Qainuqa dan Nadir dari Khaybar datang, mereka hanya sepakat besok mau buka bentengnya kan gitu. Waktu malam itu mereka mau berkhianat, yang membuat tidak jadi berkhianat besok karena ya. Kalau masih ingat kisahnya, sempat ada orang-orang Quraidah mengatakan di sebelah benteng mereka kebetulan ada benteng juga muslimin punya, yang ditaruh perempuan, orang tua serta anak-anak. Semua pasukan muslimin sibuk menghadapi pasukan di Khandaq gitu kan. Maka mereka bilang, kita malam ini pesta-pesta aja. Kan muslimin tidak tahu kalau kita berkhianat. Kita serang benteng sebelah, ngambil perempuan-perempuan mereka, ambil anak-anak mereka, ambil harta mereka, bunuh aja orang-orang tuanya. Besok kita tinggal buka benteng, Ahzab masuk, kita kuasai Madinah. Maka Yahudi sepakat mengirim 15 kesatria mereka, 10 atau 15 orang, untuk mengintai bentengnya muslimin. Cari tahu dulu di sini ada nggak laki-laki. Ternyata di benteng memang ada, tapi Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini orang tua, umurnya 80 tahun, penyair Nabi, nggak bisa berperang. Sudah tua, nggak ada keterampilan berperang, gitu kan? Maka Sofia lihat, waktu itu tante Nabi ini lihat, nanti ada beberapa mata-mata Yahudi dan ini kesatria mereka mau naik benteng melihat mengintai, benar nggak? Kata Sofia kepada Hasan, Hasan bunuh mereka. Lawan nih. Hasan bilang, saya nggak bisa berperang, nggak ada keterampilan perang, umur saya juga sudah sangat tua. Apa yang Sofia buat? Sofia mengambil baju perang laki-laki dipakai oleh beliau radhiyallahu anha. Kemudian beliau menunggu siapa di antara Yahudi ini yang naik. Subhanallah, ada satu orang naik benteng. Kemudian oleh Sofia ditunggu, diambil batu. Ada di tangan kirinya batu, di tangan kanannya pedang, gitu kan? Waktu orang Yahudi ini naik, baru lolos, begitu dia mau mengintai, dipukul kepalanya oleh Sofia, berdarah jatuh, kepalanya ditebas oleh Sofia. Kepalanya diputusin.
Dan ini tentu tidak bisa kita bayangkan dalam kondisi kita sekarang ya. Ini di kancah peperangan dan Sofia faham kalau itu tidak dilakukan berbahaya. Apa yang terjadi? Sofia pun mengangkat kepala Yahudi tadi, berdiri di atas benteng lalu lihatin ke bawah. Dia kan pakai baju perang laki-laki, orang nggak tahu. Diangkat sama dia, baru dilempar ke orang-orang Yahudi itu. Waktu tergeletak kepala itu di bawah, dilihat, wah ini tadi orang kita nih. Berarti benteng penuh dengan laki-laki, gitu kan? Nggak jadi serang. Dan gara-gara itu mereka tidak jadi berkhianat, takut. Perilakunya Sofia nih. Dan Sofia ini selalu didik Zubair. Zubair ini bin Awam orang yang sangat pemberani. Dia kalau lagi berperang teman-teman sekalian, selalu di pasukan depan. Dan selalu ini musuh, ini pasukan muslimin. Dia di sini, di dekat musuh. Jadi berhadapan muka begini. Tunggu, begitu takbir belakang dia serang duluan. Jadi orangnya luar biasa Zubair. Dan yang didik ibunya, namanya Sofia ini. Sampai waktu kecil, Sofia itu suka membawa Zubair ke tempat gelap, lalu membuangnya di situ, dibiarin. Kalau dia nangis tanpa dipukul. Sampai orang-orang Quraisy bilang, "Hai Sofia, kenapa kau didik begini anakmu?" Kata Sofia, biar dia jadi pemberani. Seperti itulah, gitu kan, dibahasakan. Itu tentu sebelum masuk Islam ya. Setelah masuk Islam sudah luar biasa. Nah, Sofia dengan kehebatannya tadi, keberaniannya, Zubair dengan kehebatannya, apa kata Sofia kepada Nabi SAW? Waktu Yasir keluar nih, seperti pohon kurma tingginya kan. Kata Sofia, ya Rasulullah, ini yang dihadapi Zubair, orang sebesar ini. Jangan sampai anak saya malah ya, yang terbunuh, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, tidak usah khawatir hai Sofia. Dia insya Allah yang akan membunuh musuhnya. Maka terjadilah perang tanding. Dan ini teman-teman sekalian dinukil oleh para ahli sejarah adalah perang tanding yang paling hebat di perang Khaybar. Tentu di perang Khandaq ada peperangan Ali bin Abi Thalib atau orang Quraisy juga. Masing-masing punya. Tapi ini peperangan yang paling hebat di Khaybar ini. Dari semua peperangan ini yang paling hebat. Sengit sekali. Pada saat itu datanglah Zubair, kemudian Zubair mulai menyerangnya. Walaupun Zubair dikatakan dalam beberapa athar, waktu berdiri itu bisa cuma sampai ke perut atau dadanya Yasir. Jadi orang yang kecil, tapi setiap Yasir dia selalu menghindar. Maksudnya dia selalu menghindar. Dan dia Zubair menggunakan cara membuat musuhnya letih dan sengaja dia tidak membunuhnya langsung. Misal pada saat dia menghindar, karena si Yasir terlalu besar, pada saat dia hembaskan pedangnya, maka butuh waktu dan energi untuk mengembalikannya, gitu kan? Karena orangnya besar. Maka Zubair bisa membunuhnya sebenarnya, tapi Zubair enggak. Sama Zubair diketukin kepalanya. Kemudian pindah lagi, diserang lagi, diketukin lagi kepalanya. Jadi kayak diolok-olok sama Zubair, gitu kan? Dibuat sedemikian rupa dengan cara supaya dia akhirnya Yasir ini penasaran, enggak bisa, gitu. Pada saat itu terjadilah duel hantam-hantaman pedang sampai debu berterbangan pada saat itu dikatakan, dan membuat kedua pasukan pun pada saat itu semuanya menyaksikan peperangan tadi. Jadi mereka takut, dan setiap kali si Yasir mengenuskan pedangnya, mengarahkan pedangnya ke sebuah batang pohon kurma, saking kuatnya batang kurma itu tertebang langsung. Kan untuk tebang pohon kurma itu butuh berapa kali kan? Dan kalau kita ini enggak, sekali tebas jatuh satu pohon, sekali tebas jatuh satu pohon, saking kuatnya gitu. Dan kalau dia memukulkan pedangnya dan Zubair sempat menghindar ke tanah, maka ya terbongkarlah tanah tersebut. Kalau dia pukulkan ke batu, maka hancur batu itu. Jadi luar biasa powernya gitu. Ala kulli hal dikatakan dalam kesimpulannya pada saat itu Zubair akhirnya mendekatinya dari jarak dekat, kemudian berusaha untuk membunuhnya. Dan pada saat itu Zubair berhasil menusuk di bagian lehernya, ya di bagian leher Yasir, dan pada saat itu pun Yasir tumbang dan akhirnya bertakbirlah Zubair dan Nabi SAW bertakbir serta seluruh muslimin bertakbir. Dan kata Nabi SAW waktu itu, waktu tumbang Yasir sudah jatuh dan ini orang terbesarnya Yahudi pada saat itu, sesungguhnya setiap Nabi memiliki penjaga atau pembela khusus dan pembelaku adalah Zubair. Setelah itu keluar lagi dari benteng Yahudi saudara mereka yang keempat, ya, yang bernama Amir dan dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib, tapi orang ini tidak kuat lalu dibunuh oleh Ali seketika. Keluar lagi pimpinan Yahudi bernama Usaid yang dihadapi oleh Muhammad bin Maslamah yang tadi juga sudah membunuh kemudian juga berhasil dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Pada saat Yahudi melihat duel-duel mereka ini semuanya kalah oleh muslimin, gitu kan? Akhirnya mereka memberhentikan perang tanding dan mereka kembali pada peperangan seperti awal. Melepaskan anak-anak panah. Targetnya adalah melepaskan anak-anak panah. Maaf sebentar.
Melepaskan anak panah dan sesekali mereka keluar lagi menyerang lalu kembali lagi. Cara yang sama. Malam sebelum pembebasan Khaybar, ada seorang Yahudi yang keluar dari benteng dan tertangkap oleh Umar bin Khattab. Dan ini setelah terkepung beberapa belas hari, beberapa puluh hari. Maka ada satu Yahudi keluar dari benteng, lalu Umar bin Khattab sebagai penjaga keamanan malam itu berhasil menangkap Yahudi ini. Saat Umar akan membunuhnya, ia berkata, sebentar, sabar, jangan bunuh saya, tapi pertemukan saya dengan Nabi kalian. Lalu Umar pun membawanya. Pada saat bertemu dengan Nabi SAW, Nabi bertanya padanya, ada apa denganmu? Dia bilang, di dalam benteng Yahudi ini ada kekuatan Yahudi yang sangat besar. Banyak pasukan, senjata lengkap, dan persiapan dari makanan dan minuman bertahun-tahun. Maka aku pastikan kalau engkau hai Muhammad tidak bisa menembus benteng Khaybar. Kata Nabi, kau datang untuk bicara ini saja? Langsung bilang, minta. Dia ngomong pasukan di benteng ini banyak pasukan, susah kau begini. Nabi bilang, kau datang untuk nakut-nakuti saya? Dia bilang tidak, tapi saya mau berikan saya keamanan, nanti kalau kau berhasil tembus Khaybar, ya saya tidak dibunuh. Dia mengatakan tidak. Kita keamanan karena kami yakin Yahudi semua ini yakin kalau engkau pasti akan membuka Khaybar karena semua itu tertulis pada Taurat, di dalam Taurat, dan semua Yahudi mengetahui hal tersebut. Aku hanya ingin agar aku dan seluruh keluargaku dan hartaku aman, maka Nabi SAW memberikan untuknya keamanan. Tapi di sini saya tidak temukan nama Yahudi ini ya. Nabi SAW setelah melihat ketakutan orang Yahudi, mengetahui tentang kalau di dalam benteng itu sebenarnya mereka dalam keadaan takut, ditahu dari Yahudi yang tadi ini, maka Nabi SAW pun pada saat Nabi SAW mengetahui ketakutan orang tersebut, maka Nabi SAW benteng sama. Juga Nabi SAW melihat ada sahabat yang memimpin peperangan berhasil belum maaf. Jadi waktu melihat keadaan orang Yahudi ini datang dan kelihatannya dia takut, berarti orang Yahudi di dalam benteng juga dalam keadaan takut, dan ini sudah 43 hari pada satu penggabungan benteng Khaybar ini, benteng Naim tadi ini. Maka Nabi SAW mengambil sebuah kesimpulan. Kalau orang-orang Yahudi lagi takut di dalam dan selama 43 hari pada saat itu, benteng ini 14 hari, total semua Khaybar 43 hari dikepung. Setelah 14 hari tidak ada yang bisa menembus dari sahabat yang sudah dikasih pemimpin perang, maka Nabi SAW mengumpulkan sahabat malam itu dan berkata, aku akan memberikan besok bendera perang yang akan memenangkan peperangan. Ada satu orang aku akan pilih, dia akan memenangkan peperangan. Mencintai Allah dan Rasulnya, Rasulnya mencintainya. Maka ini jaminan dari Nabi SAW memang pilihan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, aku belum pernah mengharapkan jabatan kecuali malam itu. Sebelumnya aku tidak pernah kejar jabatan, tapi pada malam itu aku predikat, aku akan berikan bendera perang ini besok kepada seseorang kalian yang dia pasti menang. Dia akan tembus di benteng Naim ini. Dan pasti dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul juga mencintainya. Jaminan. Kata Umar bin Khattab, aku belum pernah berharap jabatan kecuali pada malam itu. Dan semua sahabat pada malam itu tidak ada yang bisa tidur karena berharap dialah yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk kemuliaan ini. Keesokan paginya Nabi SAW bertanya, mana Ali? Dan ini Ali bin Abi Thalib tentunya. Ali bin Abi Thalib ini sudah saya sebutkan di serial Sahabat di YouTube tentang kisah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali? Kata para sahabat, lagi sakit mata ya Rasulullah, sampai-sampai apapun Nabi SAW bawa dia kepada saya. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Maka Nabi waktu dihadapkan padanya, Ali berkata, ada apa wahai Ali? Kata Ali, demi Allah wahai Allah, domba tidak bisa melihat bayangan di depan, jadi mata tidak kelihatan apapun. Maka Nabi SAW mengusap mata, sembuhlah seketika pada saat itu. Lalu Nabi SAW memberi bendera perang kepada Ali radhiyallahu anhu seraya berkata, majulah wahai Ali dengan tenang, majulah wahai Ali dengan tenang. Dan ingatlah, bila Allah memudahkan di tanganmu hidayah orang lain, jauh lebih baik daripada
merah. Jadi maksudnya jangan dahulukan peperangan, tawarkan Islam. Karena kalau mereka masuk Islam, kamu akan mendapatkan lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling baik ya, harta yang paling mahal lah. Maka majulah Ali radhiyallahu anhu pada saat itu dengan sangat tenang menuju ke benteng orang-orang Yahudi ini atau benteng Naim. Saat itu Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin perang, jadi pasukan inti di belakang. Ali bin Abi Thalib diberikan beberapa pasukan oleh Nabi SAW, sekitar 400 pasukan, 500 pasukan bersama Ali maju, gitu kan. Atur strategi, seakan-akan muslimin terpundur sehingga pasukan itu mengejar mereka menjauh dari pintu gerbang mereka. Jadi pasukan Ali datang menantang mereka untuk keluar, maka orang-orang Yahudi ditawarkan Islam, tolak, mau, jizyah, nggak mau, perang, silakan keluar. Keluarlah orang-orang Yahudi. Ali mengatakan kepada pasukannya, nanti kalau kita diserang, buat diri kalian seakan-akan kita terpukul mundur sampai nanti tiba di pasukan Nabi SAW, pasukan inti. Kalau kita sudah tiba sampai barulah kita serang mereka. Sekitar kis mundur, jangan melawan dulu. Mereka merasa diri mereka menang. Nanti dengan cara itu mereka menjauh dari pintu gerbang mereka. Karena selalu strateginya selama 14 hari ini serang, mukul, menyerang, lalu kemudian kembali tutup pintu gerbang. Selalu gitu. Maka Ali pakai strategi seperti ini. Pada saat itu dilakukan oleh Ali radhiyallahu anhu dan pasukan Yahudi merasa bangga karena menganggap inti muslimin yang dipimpin Ali ini memegang bendera mundur dan mereka menganggap dirinya berhasil memukul, dan pasukan yang keluar tidak sedikit. Yang keluar dari pasukan ada 1.500 orang melawan pasukan Ali 500 orang. Maka kalaupun ini bertemu dengan pasukan muslimin, ini masih lebih banyak gitu. Keluarlah mereka sampai tiba di pasukan Nabi SAW. Nabi SAW membiarkan, tidak ikut-ikutan, dibiarkan pasukan 500 itu. Lalu Ali tiba-tiba mengatakan pada pasukan, takbirlah, takbir, serang, tawakal Allah. Maka diseranglah oleh Ali bin Abi Thalib dan terbunuhlah banyak orang-orang Yahudi. Karena perbuatan ini, maka mereka tidak berhasil masuk ke pintu gerbang, gitu kan? Terbunuh mereka, banyak yang terbunuh, akhirnya yang lainnya ditawan. Kemudian pasukan Ali berhasil menembus pintu gerbang dan tembuslah akhirnya benteng Naim. Tembuslah benteng Naim, dan ini kemenangan pertama kaum muslimin setelah 14 hari mengepung benteng Khaybar. Benteng Khaybar. Tentu masih ada lagi yang lainnya, ada pembebasan benteng Sa'ab bin Mu'ad, dan ada banyak cerita-cerita nanti kita akan sampaikan. Lebih dari 9 atau 10 benteng, gitu kan. Dan nanti kita akan lihat nanti bagaimana Nabi SAW akan menemukan di dalam benteng-benteng mereka itu ada alat-alat namanya minjanik. Kalau kita meriam, zaman itu Yahudi sudah bisa buat minjanik itu. Dari mereka buat alat-alat yang bisa membuat meledak, kemudian melempar dengan jarak jauh, yang Nabi sendiri tidak tahu ini, belum pernah tahu, gitu kan. Nabi SAW sampai tanya para sahabat, apa ini? Alat-alat apa ini? Kata mereka, ya Rasulullah, kami akan tanyakan orang Yahudi. Tanya orang-orang Yahudi di benteng yang sudah ditawan, gitu kan. Maka dikatakan oleh orang-orang Yahudi, itu adalah alat-alat yang kami persiapkan untuk menyerang kamu di Madinah, hai Muhammad. Jadi alat-alat ini dipersiapkan. Subhanallah, nanti kita lihat alat-alat inilah justru setelah Nabi SAW dapatkan sebagai ghanimah yang membentuk, yang akhirnya digunakan untuk menyerang benteng-benteng mereka sendiri. Dan ke-10 benteng mereka nanti semuanya berhasil ditembus oleh Nabi SAW. Tapi tentu ini butuh waktu ya, tidak bisa dengan satu kali pertemuan. Ini saya sudah jam 10 ya. Ini kalau kita ceritain sampai 2 hari tidak selesai perang Khaybar. Yang jelas yang perlu kita titik beratkan adalah bagaimana bahasan kita hari ini sudah membahas tentang pasukan muslimin yang keluar, kemudian partisipasinya Uyainah ya, dari suku dia Ghatafan tadi, dan kita akan lihat nanti bagaimana dia dengan pasukannya pada saat kembali nanti sudah tidak dapat ghanimah karena muslimin sudah berhasil memenangkan perang. Dan juga kita akan masuk nanti kepermulaan akan datang benteng-benteng yang akan ditembus, termasuk yang terakhir adalah benteng utama mereka, dan di situ ada Sofiyah binti Huyai yang akan menjadi salah satu istri Nabi SAW dan dinikahi. Nanti akan kita ceritakan proses pernikahan Nabi SAW. Kemudian juga kita akan lihat nanti bagaimana orang-orang Yahudi setelah dikalahkan pun untuk meracuni Nabi SAW ya. Dan itu juga akan kita bahas nanti panjang lebar. Kemudian kita akan tutup tentunya di pertemuan akan datang kita dengan pelajaran-pelajaran yang diambil dari perang Khaybar. Allahu a'lam. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Sesuai dengan tema ya. Ya. Iya, itu ulama mengatakan khususiyatun Nabi SAW. Khusus perbuatan kenapa Nabi SAW menebang pohon kurma itu terjadi hanya di Khaybar. Dan ulama mengatakan ini adalah perbuatan khusus Nabi SAW. Khusus di Khaybar. Dan ini instruksi beliau setelah melihat kekuatan itu tidak berlaku yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan setelah perang Khaybar, nanti kita lihat ya ada banyak hukum-hukum syar'i di Khaybar. Ada pengharaman memakan keledai, ya, ada pengharaman ada beberapa hukum di situ ya. Di antaranya nanti termasuk pengharaman tidak boleh membunuh orang tua, perempuan, anak-anak. Itu nanti diingatkan lagi oleh Nabi SAW dan termasuk tidak boleh merusak tanam-tanaman. Namun setelah Nabi SAW menyuruh menebang 400 pohon kurma tadi. Ada lagi? Ini. Saya baca ini dulu. Bagian masjid yang manakah yang tidak boleh diperbolehkan untuk berjualan, sebab di masjid ini ada yang berjualan di pelataran masjid. Di sini nih tidak boleh nih. Dalam kotak masjid ini nggak boleh. Dipakai sholat 5 waktu. Kalau pelataran insya Allah kalau Jumat mungkin dipakai sholat itu tidak termasuk. Jadi yang tidak boleh adalah fisik masjid yang dipakai sholat 5 waktu. Itu yang dilarang, tidak boleh. Kemudian di sini kalau jihad yang paling mudah dilakukan di zaman sekarang, jihad itu ada dua, ya, jihad dengan harta dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan jihad itu ada dua, harta dan jiwa. Dan Allah SWT selalu menyebutkan bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, harta kalian, jiwa kalian. Jadi memang ada penyebutan tentang masalah dua hal ini. Kalau sekarang teman-teman kita yang sedang berada di lokasi yang sedang tertindas jihad, maka mereka punya hukum fardu ain. Kayak masyarakat Palestina, masyarakat Syria sekarang, masyarakat memang yang sedang tertindas, maka mereka fardu ain secara individu, kewajiban. Mereka tidak boleh keluar, mereka melawan semampunya. Bagi kita fardu kifayah, kita nggak perlu ke sana, gitu kan? Tapi kita bantu mereka kalau Allah mudahin dan dengan syarat pemerintah setempat mengizinkan, amirnya mengizinkan, maka amir mengizinkan pergi membantu, gitu kan? Kalau tidak maka tidak boleh, tidak boleh melanggar dalam masalah ini. Maka ini yang kita bisa lakukan kalau ini jasad tidak bisa, belum terbuka pintunya, bisa dengan harta. Sekarang di semua pengajian saya di Jakarta, mungkin sudah berjalan 2 minggu atau 3 minggu, semuanya saya minta disiapin kotak. Kalau teman-teman di Al Ihsan juga mau siap itu sangat bagus. Kotak khusus ditulis Palestina. Sumbangan. Kita berdoa kepada Allah yang Maha Murah dan Maha Kuat untuk menerima seluruh amal-amal kita yang sudah kita kerjakan, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan olehnya dengan kemahamurahannya, dan semoga sisa umur kita diisi semuanya dengan amal soleh dan keberkahan, baik di keluarga kita, di anak-anak kita, di harta dan juga di ilmu kita, dan puncaknya kita masuk surga tanpa hisab insyaallah. Kemudian kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada dan tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab, mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Dan terakhir semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah semua pemimpin-pemimpin kita, terutama di negara ini, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan Islam yang benar. Kemudian mereka menjadi pejuang-pejuang kaum muslimin yang mempertahankan agama Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga seluruh pemimpin muslimin di seluruh dunia bisa melakukan hal yang sama. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.